Dia akan melepaskannya. Mengenai apakah itu akan membahayakan orang, kepiting besar itu memutar matanya dan berkata lagi. Ada begitu banyak orang di istana bawah tanah ini, mengapa aku harus mengikutimu? Jelas bahwa ini dimaksudkan untuk menjadi keuntungan. Siebo telah tinggal di istana bawah tanah selama puluhan ribu tahun sama sekali tidak bodoh sebaliknya. Dia sangat cerdik dan seorang pria yang tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan. Ada cukup banyak orang tetapi kebanyakan dari mereka berkualitas rendah. Saya tidak berpikir Anda akan meremehkan mereka. Kepiting besar itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakan pria itu tampaknya benar. Li Tianjiao melihat ekspresi kepiting besar itu dan melanjutkan dengan percaya diri. Aku punya obat berharga berusia ribuan tahun di sini. Jika kamu ingin mengikutiku aku akan memberikannya kepadamu. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan obat berharga yang penuh energi spiritual dan menggoyangkannya di depan kepiting besar. Kepiting besar itu goyah dan hampir menyerah. Tepat pada saat ini, Ye Changtian menarik Ye Qingcheng dengan seringai di wajahnya. Sejak saat kepiting besar itu melihat Ye Qingcheng, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Putra langit ini sangat berguna baginya selama ia berada di sisi putra langit. Kultivasinya akan meningkat secara eksponensial. Itu tidak bisa dibandingkan dengan obat berharga lainnya. Ketika Li Tianjiao melihat Ye Qingcheng muncul dan kemudian melihat ekspresi kepiting besar itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Hei, bukankah ini teman sekelas Tianjiao? Apa kamu butuh bantuan? Ye Changtian berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Li Tianjiao yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Terima kasih Tuan Ye, tidak perlu. Akan menjadi berkah jika Anda tidak datang membuat masalah. Saat ini, kepiting besar itu juga mulai menatap Li Tianjiao sambil tersenyum. Aku pikir, kamu ingin membawaku pergi hanya dengan satu ramuan berharga? Sepertinya tidak mungkin hari ini. Kemudian ia berjalan menuju Ye Qingcheng. Nyonya yang terhormat, bolehkah saya menandatangani kontrak dengan Anda? Saya tidak membutuhkan obat yang berharga. Melihat penampilan sopan dari kepiting besar itu, Li Tianjiao merasakan gelombang amarah yang naik dari dadanya. Brengsek, kau tidak memperlakukanku seperti ini barusan. Sebagai reinkarnasi kaisar. Ye Qingcheng secara alami tidak menyukai gelombang kepiting ini. Namun sebelum dia bisa mengatakan tidak, Ye Changtian buru-buru mengambil alih percakapan. Wow. Binatang tingkat Sein tentu saja aku menginginkannya di mana aku bisa menemukan hal bagus yang jatuh dari langit. Melihat wajah bersemangat Ye Changtian, Li Tianjiao tampak tidak senang jelas bahwa dia ada di sini untuk merebut bos. Saya menawarkan 5 ramuan berharga. Meskipun Li Tianjiao membenci sikap dibuat-buat Krabbo. Tidak ada seorang pun kecuali kepiting ini yang dapat membuka pintu ke lantai 3 agar berhasil memasuki lantai 3 dan mencapai tujuannya, dia hanya bisa menelan amarahnya dan terus menaikkan harga. Siebo ragu sejenak. 5 tanaman obat berharga memang banyak, dan dia sedikit tergoda. Obat berharga pangeran ini tidak punya banyak hal lain selain obat berharga. Aku akan memberimu 5 dari mereka. Kamu bisa mengikuti adik. Ye Changtian tersenyum menghina. Kamu. Aku akan memberimu 10 ramuan berharga. Obat-obatan berharga berusia 10.000 tahun di pasar sudah cukup untuk membeli sekte kecil. Hati Li Tianjiao berdarah. Ikuti 10 tanaman. Ye Changtian hanya duduk bersila seolah-olah dia bersaing dengan Li Tianjiao. Li Tianjiao juga menemukan bahwa pria ini hanya mencari masalah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Aku akan memberimu 20. Li Tianjiao meninggikan suaranya. Ini semua adalah obat-obatan berharga yang mampu dia beli. Jika Ye Changtian masih bisa memberikannya, dia harus memikirkan cara lain. Ye Changtian melihat dilema Li Tianjiao. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat tombak suci di tangan Li Tianjiao. Dengan kilatan kecemerlangan di sudut matanya. Murid Li Tianjiao, bisakah kau menunjukkan tombak di tanganmu? Bukan rahasia lagi bahwa Ye Changtian memiliki kebiasaan mengoleksi artefak magis. Melihat Ye Changtian menyukai tombak di tangannya, Li Tianjiao langsung merasa penuh harapan lagi. Tentu saja, aku bisa meminjamkannya kepadamu selama 2 hari. Tetapi ini, Li Tianjiao menjulurkan bibirnya ke arah Siebo. Itu tidak masalah, adikku tidak menyukai pria besar ini. Ye Changtian berbicara langsung. Kali ini giliran Siebo yang tercengang. Ada apa? Tadi kamu bertengkar. Tapi sekarang kamu tidak menginginkan aku lagi. Mendengar kata-kata Ye Changtian, Li Tianjiao sangat gembira dan dengan senang hati menyerahkan tombak itu kepada Ye Changtian. Meskipun Ye Changtian tidak kekurangan senjata ajaib, dia hanya tidak tahan Li Tianjiao pamer dengan senjata ajaibnya. Setelah mendapatkan senjata suci itu, Ye Changtian berdiri di samping dengan patuh seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Kanibono, inilah saatnya bagimu untuk membuat pilihan. Tanpa persaingan dari Ye Changtian, Li Tianjiao merasa lebih percaya diri lagi. Siebo juga tidak bodoh karena manfaatnya telah dimaksimalkan. Hal yang paling mendasar adalah mendapatkan barang-barang. Oke. Beri aku 20 ramuan berharga dan kita akan menandatangani kontrak yang setara. Kontrak yang setara adalah salah satu dari sekian banyak kontrak di dunia ini. Kontrak ini dapat menghubungkan hewan peliharaan dan manusia. Pihak lain tidak akan terlibat. Ini adalah kontrak yang damai. Namun, untuk mengakhiri kontrak, kedua belah pihak harus setuju. Pemutusan secara paksa akan menyebabkan pelaku pemaksaan menderita akibat yang sangat kuat. Li Tianjiao takut malam akan panjang dan dia akan memiliki lebih banyak masalah, jadi dia dengan cepat memeras setetes darah untuk menandatangani kontrak. Meskipun harganya 20 herbal berharga, tujuannya akhirnya tercapai. Selanjutnya adalah waktu untuk membuka tingkat ketiga dari istana bawah tanah.
Dia diam-diam merasa beruntung karena Ye Changtian yang galak ini tampaknya tidak menyadari inti rahasia di istana bawah tanah. Mereka yang membuka lantai 3 istana bawah tanah akan diteleportasi ke pusat lantai 3 di mana ada pasir naga yang tak terhitung jumlahnya dan dikatakan bahwa naga itu tinggal di sana. Tujuan Li Tianjiao kali ini bukanlah pasir Tianlong, tetapi naga ilahi. Tepat ketika Li Tianjiao linglung Ye Changtian datang dengan tenang. Mahasiswa Li Tianjiao, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu menyeringai seperti orang idiot? Wajah besar Ye Changtian membuat Li Tianjiao ketakutan. Mengapa kamu masih di sini? Li Tianjiao terkejut. Meskipun Siebo menandatangani kontrak itu adalah kontrak yang setara yang dapat diakhiri kapan saja dan di mana saja meskipun pengakhiran akan mengakibatkan hilangnya hampir setengah dari kultivasinya. Dia masih khawatir tentang cara apa yang akan digunakan Ye Changtian untuk menipu Siebo. Kamu terlihat sangat gugup, apakah seserius itu? Aku hanya ingin meminjam sesuatu darimu. Ye Changtian berkata, pinjam apa? Li Tianjiao bertanya dengan ragu. Ye Changtian menunjuk ke Siebo yang seperti bos besar yang berdiri di sampingnya dan berkata, itu membiarkan saya meminjamnya. Li Tianjiao langsung tidak senang. Dia telah menghabiskan 20 ramuan berharga untuk mendapatkannya dengan susah payah. Jadi kenapa kamu mencoba merampoknya? Lihat betapa gugupnya kamu, aku memintanya untuk membantuku dan kamu hanya berdiri di sana menonton bagaimana bisa diculik olehmu. Ye Changtian berkata dengan serius. Li Tianjiao secara alami tidak rela dalam hatinya, tetapi dia berpikir bahwa jika dia tidak setuju, Ye Changtian mungkin akan membuat masalah. Jadi dia langsung setuju. Bagaimanapun, Ye Changtian tidak bisa melakukan kesalahan apapun di depannya. Oke, kalau begitu pergi diskusikan sendiri dengan Krabami. Li Tianjiao merasa sangat frustrasi meskipun dia adalah pemilik Crab Wave, dia tidak memiliki kekuatan atas orang lain ketika sesuatu terjadi. Ye Changtian menarik Ye Qingcheng ke Siebo yang sedang bermalas-malasan berjemur di bawah matahari. Ketika dia melihat Ye Qingcheng muncul, Siebo segera menjadi waspada. Nyonya cantik, apakah Anda butuh bantuan dari gelombang kepiting? Ye Qingcheng mengangguk. Kemudian Ye Changtian dan Ye Qingcheng naik ke punggung Siebo yang mulus. Mata Li Tianjiao melebar. Khawatir Ye Changtian menuju ke tengah danau. Namun, Ye Changtian langsung meminta Siebo untuk berbalik dan berjalan menuju lereng bukit dan berhenti di depan sebuah batu besar. Ye Changtian melirik Li Tianjiao dari sudut matanya. Apa orang ini benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang dia rencanakan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu desain Xiao Jin? Sebenarnya ada 2 pintu masuk ke lantai 3 istana bawah tanah. Yang pertama adalah cakram di dasar danau dan yang kedua adalah batu besar ini. Portal pertama saat Anda diteleportasi ke dalamnya, Anda akan langsung jatuh ke air kencing Xiao Jin, sementara portal kedua akan langsung menteleportasi Anda ke tempat istirahat Xiao Jin. Selama seseorang diteleportasi ke dalam portal, lantai 3 akan terbuka sepenuhnya. Kraboblo menggelegak di batu besar ini. Ye Qingcheng menunjuk ke batu itu. Di depan keindahan, Siebo juga terpesona dan mematuhi perintahnya. Apa yang sedang dilakukan kedua saudara kandung ini? Mengapa mereka membiarkan gelombang kepiting meledakkan bebatuan? Li Tianjiao di sampingnya bingung tetapi tidak menghentikannya. Selama Siebo masih di depannya, itu akan baik-baik saja. Namun sedetik berikutnya, saat gelembung ombak kepiting menghantam batu besar, batu itu langsung meledak menjadi cahaya keemasan yang membuat orang tidak mungkin membuka mata mereka. Ketika Li Tianjiao berusaha keras untuk membuka matanya, hatinya menegang dan dia buru-buru mencari Siebo. Namun mereka tidak dapat ditemukan. Ye Changtian, Ye Qingcheng dan Siebo sudah menghilang. Li Tianjiao tahu bahwa dia pasti telah ditipu oleh Ye Changtian lagi. Setelah lama linglung, raungan memilukan Li Tianjiao terdengar dari istana bawah tanah. Bab 38 Naga Emas Bercakar Limak Xiao Jin. Ketika Ye Changtian dan rekan-rekannya menginjakkan kaki di tingkat ketiga istana bawah tanah alam surgawi, mereka terkejut dengan pemandangan di sana. Tempat ini tidak seramai seperti yang dibayangkan, pepohonan bunga dan tumbuhan di sekitarnya hampir layu. Dan bahkan ikan dan udang di sungai pun mati, di mana-mana ada raungan dan perkelahian binatang buas aneh. Apa yang sedang terjadi? Krabe bertanya pertama kali. Sebagai penjaga gerbang lantai 3 istana bawah tanah, Kepiting Bo sangat familiar dengan situasi di lantai 3. Lantai 3 dikenal sebagai surga di bumi. Penuh dengan energi spiritual dan bunga serta tanaman yang harum, ini tidak seperti sekarang ini. Hanya dalam 100 tahun lantai 3 istana bawah tanah secara bertahap menjadi tempat yang mati. Kakak, apa yang terjadi? Ye Qingcheng berbalik dan menatap Ye Changtian. Mata Siebo melebar. Berpikir cantik, bukankah seharusnya kau bertanya pada orang ini tidak tahu apa-apa? Sudut mulut Ye Changtian sedikit terangkat dan dia berbicara terus terang. Bukan apa-apa, hanya ada seorang pria tidak jujur yang mencoba melarikan diri dari penjara. Setelah mendengar ini, Siebo merasakan cibiran di dalam hatinya. Mereka berpura-pura menjadi cukup baik, tetapi ada juga pria yang tidak jujur. Siapa dia? Lupakan saja, yang penting adalah menemukan tanaman herbal sesegera mungkin. Ye Changtian berkata. Tetapi sebelum pergi dia melirik ke arah gunung tertinggi di kejauhan. Di lantai 3 istana bawah tanah dikelilingi pegunungan. Seekor naga yang memancarkan energi hitam berbaring di antara pegunungan dari kejauhan, terlihat seperti rangkaian pegunungan yang sangat besar. Ini adalah napas sang guru akan datang. Hebat, sang guru ada di sini. Bajingan tua, jika kau ingin keluar kurasa kau harus menunggu beberapa abad lagi.
Naga emas bercakar 5 menari dengan gembira. Untuk mencegah hal ini keluar dan mendatangkan malapetaka di dunia, ia telah berjuang melawan energi jahat hitam ini selama puluhan ribu tahun. Tetapi siapa yang menyangka bahwa kekuatan hal ini akan menjadi semakin kuat, dan perlahan bahkan cahaya ilahi pelindungnya terkikis. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, ia akan dirasuki seperti binatang buas aneh di tingkat ketiga. Gutong senior, di mana Anda menyimpan ramuan obat Anda? Ye Qingcheng mengeluarkan pedang Tianfeng Ziluan dan bertanya. Ada sebuah prasasti batu besar di antara pegunungan, saya menyembunyikan semua barang di bawah prasasti itu. Mendengar kata-kata Gutong, mulut Ye Changtian berkedut. Kamu tidak akan menyembunyikan apapun di bawah tubuh Xiao Jin, kan? Ayo pergi bro, seharusnya ada di sana. Ye Qingcheng menunjuk ke arah pegunungan dan berkata. Kamu boleh pergi, tetapi orang ini tidak boleh pergi. Ye Changtian menunjuk Xiebo dan berkata. Kepiting besar itu langsung marah, tujuannya adalah mengikuti wanita cantik ini. Apa maksudnya dengan tidak membiarkanku pergi? Dasar kecil, apa maksudmu? Aku seorang Saint bagaimanapun juga, dan aku bisa melindungi beberapa gadis cantik di sini. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, siapa yang akan melindungi? Ye Changtian menatap orang ini, meskipun dia adalah orang jahat dan keji yang telah memakan banyak orang. Dia tampak cukup baik kepada Ye Qingcheng. Kemudian dia perlahan mengeluarkan pil hitam dan berkata, kamu bisa goyat ini. Jika kamu memberikannya padaku, aku akan memakannya. Omong kosong apa ini? Xiebo mengangkat cakar besarnya seolah-olah dia akan meratakanmu jika kamu mengucapkan sepatah kata pun lagi. Melihat Xiebo begitu keras kepala, Ye Qingcheng menepuk kepalanya dan berbisik pelan. Adikku tidak akan menyakitimu, dengarkan saja dia. Xiebo melirik Ye Qingcheng sebelum menyingkirkan cakar besarnya. Ye Changtian mencibir, jika orang ini benar-benar berani menyerangnya. Dia tidak keberatan memanggangnya. Makan ini tidak beracun, ini untuk mencegahmu kerasukan. Ye Changtian berkata. Ketika Xiebo melihat ke bawah, dia menemukan bahwa capit kepitingnya telah ternoda hitam oleh udara hitam yang akan menyebar ke perutnya. Jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, dia mungkin akan kerasukan. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, ketika dia berbalik dan melihat Ye Qingcheng, capit kepiting itu berhenti. Berikan padamu, aku masih bisa mengatasinya. Melihat kaki kepitingnya menghitam, ia menyerahkan pil itu kepada Ye Qingcheng. Melihat ini, Ye Changtian tersenyum. Sepertinya orang ini tidak putus asa. Jaga dirimu baik-baik saja, aku akan baik-baik saja selama aku di sini. Saat dia mengatakan itu, Ye Changtian langsung menyuntikkan aliran kekuatan ilahi ke dalam tubuh Ye Qingcheng. Dengan kekuatan ilahi ini, jangankan sejumlah kecil energi iblis, bahkan jika Raja Iblis sendiri datang, dia harus berpikir dua kali. Ambil ini dengan saudaraku di sini, roh jahat ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Dengan pikirannya yang penuh keraguan, Xiebo perlahan menelan pil itu. Melihat udara hitam perlahan menghilang, Xiebo menoleh ke Ye Changtian dengan senyum meminta maaf. Aku minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Terima kasih. Ye Changtian tersenyum. Dan dia juga sedikit menyukai kepiting besar ini. Kerapu tua, lihat di sana, tidak ada masa depan bagimu mengikuti pria itu. Li Tianjiao mengapa tidak mengikuti saudara perempuanku? Dalam perjalanannya, Changtian memulai mode pemberontakan. Ketika kedua pria dan kepiting itu tiba di Gunung Tandus, pemandangan mengejutkan muncul di lembah. Ribuan binatang buas aneh bergegas menuju naga emas bercakar 5 di depan mereka tanpa menghiraukan konsekuensinya. Meskipun serangan ini menyebabkan kerusakan minimal pada naga, namun sangat mengganggunya. Saudara ini adalah naga legendaris. Ye Qingcheng menutup mulutnya dan berkata dengan terkejut. Melihat Ye Changtian lagi, dia mengangguk dengan sangat tenang. Saat ini alisnya sedikit mengernyit karena Xiao Jin jelas menekan sumber energi jahat di bawah tubuhnya. Hal yang memungkinkan Xiao Jin menekannya dengan tubuhnya pasti luar biasa, dan kekuatan ilahi Xiao Jin hampir habis. Saudara, bagaimana kita akan melewatinya? Ada begitu banyak makhluk aneh. Saat ini naga emas bercakar 5 juga mengangkat kepalanya dan menatap Ye Changtian dengan bersemangat. Ye Changtian melihat pil hijau zamrud melesat keluar dari jari-jarinya. Naga emas bercakar 5 menelannya langsung dalam satu teguk dan kegelapan di tubuhnya perlahan memudar. Kekuatan suci yang kosong langsung terisi kembali dan cahaya kemasan yang melindungi tubuhnya muncul kembali. Naga emas bercakar 5 yang awalnya lesu menjadi bersemangat, kumis naganya bergoyang tertiup angin, dan ekspresi gembiranya tak terlukiskan dengan kata-kata. Kamu sudah mengganggu saya selama puluhan ribu tahun. Pergi dari sini. Ekornya berayun seperti naga dan langsung menghancurkan semua binatang buas yang kerasukan. Xiao Jin minggir. Ye Changtian berteriak sambil membuat segel tangan. Xiebo dan Ye Qingcheng menatap Ye Changtian dengan heran. Mereka bertanya-tanya siapa Xiao Jin yang disebutkan Ye Changtian itu. Sepertinya hanya naga itu satu-satunya di sekitar mereka. Namun naga suci itu bangkit sebagai respons dan terbang melintasi langit. Ini benar-benar naga. Ye Qingcheng dan Xiebo membuka mulut lebar-lebar. Saat Xiao Jin pergi, sebuah lubang besar muncul di depan semua orang. Energi iblis tanpa batas meledak dari gua. Ye Chang menggunakan satu tangan untuk melepaskan energi aneh. Menekan energi iblis jahat dan kemudian menyegel pintu masuk ke gua seperti tambalan. Kemudian naga emas bercakar 5 itu mengecilkan tubuhnya dan berputar-putar di sekitar Ye Changtian dengan gembira seperti anak anjing.
Siebo gemetar tanpa sadar di bawah kekuatan naga dan menatap Ye Qingcheng dan bertanya. Cantik, siapa sebenarnya saudaramu? Mengapa naga ini memperlakukan saudaramu seperti anjing melihat tuannya? Ye Qingcheng juga menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa kakaknya bukanlah orang biasa meskipun dia tampak biasa, dia sebenarnya sangat misterius. Oke Xiao Jin berubah menjadi wujud manusia. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Naga emas bercakar 5 dengan cerdik menggambar lingkaran di udara dan kemudian jatuh dengan mantap ke tanah. Tiba-tiba sebuah cahaya keemasan muncul dan tiba-tiba seorang pemuda tampan berusia sekitar 16 atau 17 tahun dengan pakaian kasual berjalan keluar dari cahaya keemasan itu dengan bersemangat. Hai cantik. Setelah Xiao Jin berubah menjadi wujud manusia, dia menyapa Ye Qingcheng terlebih dahulu. Jangan tidak sopan, dia adikku. Setelah omelan Ye Changtian, pemuda itu berjalan mendekat dengan kepala tertunduk seperti bola yang kempes. Kenapa kamu di sini dan membuat dirimu dalam keadaan seperti ini? Ye Changtian bertanya, bahkan jika kekuatan Xiao Jin bukanlah yang terbaik di dunia, tetapi orang-orang di dunia ini saja mungkin tidak dapat membuat Xiao Jin begitu malu. Sejak kamu turun ke dunia bawah untuk bermain, Xiao Hou dan aku tidak tahan kesepian, jadi kami bertaruh siapa yang akan menemukanmu duluan, jadi kami mulai mencarimu di mana-mana. Aku beruntung dan aku menemukan petunjuk tentangmu dan datang ke dunia ini. Anda tahu masalahku, peduli kemanapun aku pergi. Aku selalu mencari toilet terlebih dahulu. Ketika Xiao Jin mengatakan ini, wajahnya sedikit memerah dan dia tampak sedikit malu. Tepat ketika saya telah memilih toilet dan berencana untuk tidur selama 100 atau 80 tahun. Seorang pria licik keluar dari kehampaan dan menyembunyikan cincin di bawahku. Energi iblis dari pria inilah yang menarik perhatian Raja Iblis Seribu Dunia. Tuan, Anda tahu bahwa Raja Iblis Seribu Nyawa sangat menjijikkan. Kemanapun dia pergi tidak ada rumput yang tumbuh untuk mencegahnya merusak kesenanganmu di dunia bawah. Aku hanya bisa menggunakan tubuhku untuk menyegelnya sementara. Tapi siapa yang tahu bahwa Raja Iblis Seribu Nyawa akan menjadi semakin jahat, seolah-olah dia telah menggunakan obat-obatan dan pada akhirnya aku menjadi seperti burung. Saat mengatakannya, ia tampak merasa sedih dan duduk di tanah. Ternyata Raja Iblis 1000 tahun itu dibawa ke sini oleh roh jahat di tubuh Gutong. Agaknya, Wu Ming dan Feng Di Xuanjinling juga datang ke sini tanpa sengaja dan dipengaruhi oleh roh jahat Raja Iblis 1000 tahun dan dengan demikian menjadi kerasukan. Ye Changtian melirik Xiao Jin dan menepuk bahunya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu pantas mendapatkan puji. Tuan dan pelayan menggambarkan roh jahat yang mematikan ini sebagai sesuatu yang biasa. Xiao Jinyo berkata ini adalah toiletmu. Xiao Jin memandang Ye Qingcheng yang murni dan cantik dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu Tian Longxia. Ye Qingcheng tidak berani memikirkannya. Yah, itu kotoranku. Entah kenapa orang-orang itu menyebutnya Tian Longxia dan mereka sangat suka memakannya. Setelah mendapatkan jawaban Xiao Jin, Ye Qingcheng mulai merasakan perutnya mual. Ternyata Tian Longxia yang sangat mahal di pasaran sebenarnya adalah kotorannya. Jika dia belum melihat wujud manusianya, Ye Qingcheng tidak akan menganggapnya masalah besar, tetapi sekarang dia melihat wujud manusia Xiao Jin, dia tidak akan pernah makan Tian Long Shen ini lagi apapun yang terjadi. Namun gelombang kepiting berada dalam masalah. Ia berjongkok di samping dan muntah terus-menerus. Dulu Tian Longxia adalah favoritnya, ia akan memakannya langsung atau mencelupkannya ke dalam air. Dulu ia bahkan bangga akan hal itu dan memamerkannya kepada orang. Sekarang Buddha Longsor melihat teman lamanya dan berkata tidak ada yang bisa dibanggakan dalam memakan kotoran. Oke Xiao Jin, keluarkan cincinnya dengan cepat. Xiao Jin ragu-ragu dan dengan enggan mengeluarkan cincin abu-abu gelap yang indah dan menyerahkannya kepada Ye Changtian. Pembatasan pada cincin itu sudah lama dilanggar. Tetapi untungnya kecuali sebagian dari kristal suci yang hilang, semua yang ada di dalamnya masih ada. Ketika Ye Changtian membuka cincin itu, aroma kristal suci yang kuat menghantam wajahnya. Ye Changtian mengeluarkan sejumlah besar kristal ilahi seukuran gunung, puluhan senjata ilahi dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari cincin itu. Ye Changtian akhirnya mengerti mengapa Xiao Jin begitu enggan untuk melepaskan barang-barang di cincin itu, memang terlalu menggoda terutama bagi klan naga. Ras naga secara alami menyukai uang. Terutama kristal ilahi yang merupakan camilan favorit Xiao Jin. Semua kristal ilahi ini untukmu, aku hanya menginginkan ramuan obat ini. Ye Changtian menunjuk ke tumpukan ramuan obat di sebelahnya. Siebo sudah menatap kristal suci seperti gunung itu dengan mata berbinar. Meskipun ia tidak tahu apa itu, tetapi hanya dari kekuatan spiritual yang terpancar darinya. Ia tahu bahwa benda ini luar biasa. Hanya satu pil ini sudah cukup untuk memungkinkannya naik satu tingkat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada pasir Tianlong sialan itu. Siebo menatap Ye Qingcheng dengan memohon. Ye Qingcheng juga tidak berdaya. Bukan hanya Siebo yang menginginkan beberapa kristal berkilauan itu, tetapi dia sendiri juga menginginkannya. Namun, itu milik orang lain dan dia tidak bisa memintanya. Sebagai naga suci, Xiao Jin telah mengikuti Ye Changtian begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak memahami jalan dunia. Ketika dia melihat sorot mata Ye Qingcheng, dia tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Jin memegang beberapa kristal suci tingkat atas dan menyerahkannya kepada Ye Qingcheng dengan sikap menjilat. Hai, adik perempuan yang cantik ini, kristal yang berkilau ini untuk Anda jika Anda tidak punya cukup. Minta lebih banyak kakak Anda. Terima kasih saudara Xiao Jin. Ye Qingcheng sangat gembira dan dengan cepat mengambil kristal ilahi. Melihat tatapan menyedihkan Siebo, dia melemparkan satu kepadanya. Miss Yu benar-benar seorang bodhisattva yang hidup. Ixi Bowil pasti akan menikahimu saat ini.
Xiebo memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Ye Qingcheng peduli seberapa keras dia berusaha. Ini jelas bukan untuk kristal. Aku hanya menyukainya sebagai pribadi. Bronze Yu akan menjadi orang yang membuat ramuan eksorsisme berikutnya. Ye Changtian langsung menarik perunggu itu keluar dari pedang seperti ayam. Hai, bukankah ini idiot yang diam-diam memikat Raja Iblis dari kehidupan sebelumnya ke sini? Mengapa dia dalam keadaan yang begitu buruk? Saat Gutong muncul, Xiao Jin mengenali orang ini. Hei, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Kamu tidak melakukan hal-hal baik dan sekarang kamu mendapatkan ganjaranmu. Xiao Jin penuh dengan kebencian, dan itu semua karena orang ini. Meskipun dia tidak berani menyerang dengan santai di sekitar Ye Changtian, dia masih bisa membalas. Wajah Gutong gelap. Tentu saja, dia tidak berani berdebat dengan Xiao Jin sekarang karena takut pihak lain akan membunuhnya jika dia tidak senang. Baiklah. Berhenti main-main, Xiao Jin. Xingcheng, ikut aku untuk memperkuat segel. Gutong, cepat buat obatnya. Ye Changtian membawa Xiao Jin dan Ye Qingcheng ke segel. Saat ini, lengkungan yang rusak itu tampak tertutup oleh lapisan plastik yang sangat besar. Udara hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang itu, tetapi terhalang. Segel ini hanya dapat bertahan selama 3 tahun karena kekurangan material. Selama 3 tahun ini, Qingcheng Yu harus mencari bahan untuk memperbaiki ruang angkasa, jika tidak. Jika orang itu keluar, dunia termasuk alam langit ungu akan hancur. Ye Changtian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. Tuan, di mana bahan-bahan untuk memperbaiki ruang angkasa? Aku akan pergi mencarinya. Xiao Jindao sangat ingin mencoba. Mencari bahan sangat mudah baginya dan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Namun, Ye Changtian memberinya pandangan menyamping. Xiao Jin langsung menciutkan lehernya. Ups. Perutku sakit, biarkan aku mencarinya. Tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Materi ada di dunia ini. Untuk urusan mencari bahan, biarkan Qingcheng yang melakukannya. Dia berbalik dan menatap Ye Qingcheng. Bagaimana? Apakah Qingcheng percaya diri? Ye Qingcheng mengangguk. Jangan khawatir kawan, aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Dia tahu kakaknya sedang mengujinya. Bab 39 menipu Li Tianjiao lagi Qingcheng. Menghaluskan pil menjadi bubuk dan mengoleskannya pada Ordo Feng di Xuanqin. Saat ini Gutong muncul di depan mereka dengan beberapa pil hitam yang mengeluarkan bau aneh. Ye Qingcheng mengeluarkan Ordo Emas Kupu-Kupu Papilio dan mengikuti instruksi Gutong untuk mengoleskan bubuk obat secara merata pada Ordo Emas Kupu-Kupu Papilio. Ye Changtian juga menembus kehampaan dan menarik Wuming yang diikat. Kemudian berikan pil eksorsisme bersamaan dengan raungan Wuming. Udara hitam di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang dan mata merah darah serta keruhnya berangsur-angsur menjadi jernih. Meskipun dia masih dalam tidur nyenyak, itu bukan lagi masalah serius. Melemparkannya ke ruang angkasa lagi, Ye Changtian berkata kepada Xiebo. Oke, misi selesai. Kamu boleh pergi sekarang ke piting besar pergi cari tuanmu, ingat apa yang kukatakan. Ye Changtian menegakkan tubuh dan berkata sambil tersenyum. Sebelum Xiebo pergi, Ye Changtian melemparkan kristal dewa padanya dan kemudian berbisik di telinganya untuk waktu yang lama. Setelah keduanya selesai berdiskusi, kerabat tersenyum licik. Bos, jangan khawatir, saya akan mengikuti perintah Anda. Xiebo menyenandungkan sedikit nada dan mengikuti aroma untuk menemukan Li Tianjiao yang masih mencari pasir Tianlong di hutan. Ketika Li Tianjiao melihat Xiebo berjalan ke arahnya tanpa mempedulikan kerabatnya, dia sangat senang. Dengan tambahan Crab Wave, saya dapat memiliki lapisan keamanan ekstra di level ketiga ini. Xiebo, Ye Changtian dan yang lainnya tidak melakukan apapun padamu. Apakah mereka? Li Tianjiao bertanya dengan nada khawatir palsu. Hei, apa yang bisa dilakukan dua anak berbulu padak? Li Tianjiao mengangguk dan melanjutkan bertanya. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Xiebo memutar matanya dan berkata dengan nada sangat meremehkan. Kedua anak itu datang ke lantai 3 hanya untuk pamer agar orang lain memandang mereka. Tidak lama setelah mereka masuk, mereka melihat binatang buas aneh di mana-mana dan kembali ke lantai 2. Mendengar ini, Li Tianjiao merasa senang. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Berapa lama pangeran tidak berguna dan seorang putri yang memiliki bakat tetapi tidak memiliki pengalaman tempur bisa bertahan dengan harta rahasia yang diberikan oleh ayahnya. Apa yang kamu cari? Xiebo melihat Li Tianjiao mengeluarkan cetak biru compang camping dengan lokasi harta karun yang ditandai merah di atasnya. Li Tianjiao mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan misterius. Aku sedang mencari harta karun. Li Tianjiao menunggang gelombang kepiting dan berlari kencang hingga berhenti di depan sebuah gua. Xiebo, ini adalah sepotong pasir Tianlong. Bagaimana kalau kau membantuku menahan monster di dalamnya? Ketika Xiebo mendengar ini, ekspresi menyedihkan Xiao Jin muncul di benaknya dan dia terus menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah sepotong pasir Tianlong di masa lalu, dia akan pergi ke sana tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya itu. Tetapi sejak dia melihat sumber pasir Tianlong ini, Xiebo tidak lagi tertarik padanya. Li Tianjiao sedikit mengernyit. Tanpa bantuan Xiebo, dia akan membutuhkan banyak usaha untuk menghadapi monster di gua itu. 2. Tiba-tiba Xiebo teringat rencana Ye Changtian dan kemudian senyum licik tipis muncul di sudut mulutnya. Mengangguk. Di dalam gua itu ada binatang mirip ular yang telah mencapai keadaan kembali ke alam primitif dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat suci. Crab Wave dengan angkuhnya memasuki gua itu, tidak lupa untuk menciptakan suasana. Cakar kepitingnya yang besar menghantam pintu masuk gua, khawatir bahwa hal-hal di dalamnya tidak menyadari invasi itu. Tentu saja saat kepiting itu masuk,
Ia melarikan diri sambil menggoyangkan cakar besarnya. Rune Master, aku tidak mahir dalam pertempuran darat dan tidak bisa mengalahkan orang ini. Li Tianjiao tercengang. Orang ini tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Dia mungkin bahkan tidak melawan dan hanya lari sambil berteriak. Ketika siluman ular mengejar keluar dari gua, satu-satunya yang tersisa di sisi berlawanan adalah Li Tianjiao dengan pistol dan kepiting besar yang memprovokasinya sudah lama menghilang. Nima, kenapa kamu lari? Li Tianjiao mengutuk dalam hati. Saat ini, mata dingin siluman ular itu sudah tertuju pada Li Tianjiao. Hewan peliharaan manusia inilah yang memprovokasi saya. Manusia ini ingin mencuri harta karun di gua saya. Siluman ular itu memuntahkan lidah sepanjang 1 meter dan kedua matanya yang sebesar lentera menunjukkan cahaya dingin. Manusia, kamu telah memilih lawan yang salah untuk menantangku. Sebagai mantan pemimpin klan, Li Tianjiao tidak pernah direndahkan oleh monster seperti ini sebelumnya. Beraninya kau. Binatang iblis kecil berbicara dengan angkuh, serahkan harta karun di dalam guanya atau akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Li Tianjiao memarahi dengan nada merendahkan. Jika Anda ingin saya menyerahkan harta karun itu, mari kita lihat seberapa mampunya Anda. Begitu dia selesai berbicara, ekor siluman ular itu menyapu ke arah Li Tianjiao. Batu-batu besar di sekitarnya langsung hancur oleh ekor ular itu dan pepohonan kokoh berusia berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya terbelah dua seperti daun bawang. Hal kecil belaka. Li Tianjiao mengeluarkan pedang naga api matahari dan bulan dan menebas iblis ular itu. Mendesis. Namun tubuh iblis ular itu ditutupi dengan sisik ular yang sebanding dengan senjata ilahi. Tanpa roh pedang, pedang naga api bulan matahari tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya dan hanya bisa meninggalkan tanda putih pada sisik ular. Sial. Li Tianjiao mengutuk dalam hati ketika dia melihat bahwa pedang naga api Sun Moon tidak menyebabkan kerusakan apapun pada iblis ular. Selanjutnya iblis ular menjadi lebih percaya diri dan memuntahkan racun berbau busuk dari mulutnya. Pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin sengit. Sementara gelombang kepiting berbaring di tepi danau dan meniup gelembung-gelembung, menghitung bahwa waktunya hampir habis, gelombang kepiting akhirnya berjalan mendekat dengan santai. Namun, pada saat ini pertarungan antara Li Tianjiao dan iblis ular telah mencapai titik demam. Li Tianjiao berlumuran noda darah dengan berbagai ukuran di sekujur tubuhnya. Darahnya mendidih dan dia terengah-engah. Jelas bahwa dia menderita kerugian besar. Sialan, jika itu di masa lalu. Apalagi binatang alien kecil sepertimu di tahap kembali ke primitif. Aku pasti sudah dengan mudah membunuhmu bahkan jika kamu berada di tahap Raja Suci. Li Tianjiao diam-diam membenci dirinya sendiri. Jika dia memiliki tombak suci, akan sangat mudah untuk berurusan dengan iblis ular, tetapi sekarang dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk melawan. Nak, kau tidak punya kemampuan untuk memakan aku. Siluman ular itu menjulurkan lidahnya meskipun juga tertutup bekas luka, itu jauh lebih baik baginya daripada Li Tianjiao. Bang! Li Tianjiao dipukul keras oleh ekor ular itu lagi dia terbang mundur dan menabrak lusinan pohon tebal dan sebuah bukit kecil sebelum dia berhenti. Li Tianjiao memuntahkan seteguk darah itu bukti bahwa asalnya terluka. Karena kau mencari kematian jangan salahkan aku. Li Tianjiao mengeluarkan kertas jimat emas itu adalah salah satu kartu trufnya untuk menyelamatkan nyawanya. Jimat emas ini dibawa keluar dari rumah harta klan sebelumnya. Jimat ini dapat membunuh semua makhluk di bawah alam Raja Suci dan ketika musuh terluka, luka pengguna dapat dipulihkan. Satu-satunya kelemahan adalah pengguna harus membunuh musuh untuk pulih dari luka. Jika musuh tidak dibunuh, pengguna tidak dapat memulihkan diri. Pada saat Li Tianjiao melempar jimat emas, bayangan hitam besar bergegas keluar dari semak-semak. Tuan, aku, kepiting tua, di sini untuk menyelamatkanmu. Meriam dampak naga air. Saat kepiting besar berbicara, dia menggunakan penjepit besinya dan meriam dampak naga air untuk langsung membunuh siluman ular yang sudah terluka parah. Li Tianjiao melihat si Ebo yang arogan di depannya, lalu melihat siluman ular tanpa kepala itu, dan merasa getir di mulutnya. Kamu tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi menunggu saya menggunakan jimat emas sebelum kamu datang dan kamu membunuhku dengan satu serangan. Apakah kamu menyelamatkanku? Apakah kamu bercanda? Hei tuan, apakah kamu bingung setelah dipukuli mengapa kamu melempar selembar kertas? Krabi bertanya sambil melihat kertas emas yang melayang turun dari langit. Jimat emas itu sia-sia meskipun siluman ular mati cedera Li Tianjiao tidak berubah sama sekali. Sambil menyeret tubuhnya yang berat, Li Tianjiao berjalan ke dalam gua selangkah demi selangkah. Melihat gambar yang memancarkan cahaya merah redup yang diletakkan di atas platform batu di depannya, Li Tianjiao akhirnya menunjukkan senyum lega. Perjalanan ke istana bawah tanah ini, cetak biru ini adalah tujuan utamanya. Untuk menemui pasukan Kaisar Kegelapan Alam Feng Xian, Li Tianjiao. Mantan pemimpin klan harus menyiapkan susunan teleportasi dan cetak biru ini adalah diagram untuk menyiapkan susunan teleportasi. Kaibo, misi kita selesai, mari kita keluar. Li Tianjiao berkata dengan lemah sambil berbaring di punggung kepiting. Di luar istana bawah tanah alam surga, berbagai kekuatan besar menunggu dengan cemas. Namun, Ye Haotian duduk di samping dan memecahkan biji melon seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Haotian, tidakkah kamu takut putramu tidak bisa keluar? Ye Haotian melirik Fan Sicheng dan berkata dengan ringan. Kamu seharusnya lebih peduli tentang apa yang kamu berikan sebagai kompensasi kepada... Pada saat ini, terdengar suara dari gerbang istana bawah tanah alam surgawi. Lihat, mereka keluar. Aku tidak tahu siapa yang berteriak. Aku melihat sekelompok orang bergoyang di gerbang, tetapi sepertinya seseorang di kerumunan itu terluka parah.
Kemudian 3 atau 2 orang lainnya berjalan keluar. Mereka terluka parah atau kehilangan anggota badan. Beberapa pasukan mengirim lebih dari selusin orang, tetapi hanya 1 atau 2 yang kembali. Beberapa kekuatan bahkan tidak dapat menunggu murid-murid mereka untuk keluar. Namun pada saat ini seekor kepiting besar muncul di depan mata orang-orang di portal. Di punggung kepiting yang mulus itu ada anggota aliansi negeri ajaib barat yang dipimpin oleh Li Tianjiao. Selamat datang dengan cepat Putra Suci. Fan Xicheng bergegas maju. Orang lain mungkin tidak tahu identitas Li Tianjiao, tetapi sebagai pemimpin aliansi alam abadi barat, dia mengetahuinya. Lebih baik memiliki misi selesai. Li Tianjiao berkata. Orang-orang dari kekuatan lain di sekitar juga memasang ekspresi iri. Aliansi alam abadi barat ini memang kuat, hanya mereka menemukan eliksir, mereka juga menangkap binatang eksotik tingkat saintini, sungguh menakjubkan. Betul sekali, Li Tianjiao ini memang luar biasa, saya pikir dia setara dengan putri keluarga Ye. Keluarga Ye itu apa? Bagaimana bisa dibandingkan dengan aliansi Fairyland Barat? Ye Haotian secara alami juga memperhatikan keberadaan Xiebo dan ekspresi iri muncul di matanya. Pada saat ini, 8 atau 9 orang berjalan keluar dari gerbang, mereka adalah Ye Changtian dan kelompoknya, tetapi ada seorang pemuda asing di antara kerumunan itu. Siapa Ye Haotian ini yang menatap Xiao Jin dengan rasa ingin tahu? Xiao Jin menatap Ye Changtian lalu membungkuk. Hello Master. Kalimat ini dari sang guru membingungkan Ye Haotian. Orang ini adalah temanku, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi dia tinggal di negeri dongeng kita. Ye Changtian menjelaskan dengan tenang, ayah, tolong tanyakan padamu. Saat dia berbicara, Ye Haotian mengarahkan penanya langsung ke arah Ye Changtian. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Tapi aku membawakanmu sumber Tianlongxia. Kurasa begitu kau tahu dari mana asalnya, kau tidak akan mau memakannya lagi. Ye Haotian menunjukkan ekspresi kecewa. Ye Qingcheng hanya menarik Ye Haotian dan membisikkan sesuatu di telinganya. Mata Ye Haotian langsung melebar, ayo pulang. Ye Haotian siap untuk kembali ke istana seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Ayah, kamu melupakan sesuatu, tunggu aku. Ye Haotian kemudian menepuk dahinya dan mengikuti Ye Changtian dengan gembira. Hai, apa kabarmu teman sekelas Li Tianjiao? Ini adalah senjatamu, aku sudah lama berada di sini, berkatnya. Ye Changtian menyerahkan tombak ajaib yang sementara dia pinjam dari Li Tianjiao. Li Tianjiao mengambil tombak itu tetapi mengerutkan kening. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Changtian, pasti berita buruk bahwa orang ini berinisiatif untuk mengembalikan pistolnya. Benar saja, detik berikutnya Ye Changtian memulai eksploitasinya. Tuan Xicheng Xiandi. Aku ingat bahwa kamu masih berutang sesuatu padaku. Baru saat itulah Fan Xicheng ingat janji yang dia buat sebelum memasuki istana bawah tanah. Lihat apa yang kamu butuhkan. Bagaimana aliansi negeri ajaib barat kita bisa curang. Ye Changtian melirik Li Tianjiao dan senyuman muncul di wajahnya. Aku menginginkannya, Ye Changtian menunjuk Xiebo dan berkata. Awalnya Li Tianjiao berpikir bahwa Ye Changtian akan meminta artefak itu kembali dengan harga tinggi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan meminta gelombang kepiting. Biar saja. Berikan saja padanya jika dia menginginkannya setelah kita keluar dari istana bawah tanah. Jadi Li Tianjiao mengangguk dan setuju. Kani Boy, kamu juga keluar, batalkan saja kontraknya. Li Tianjiao berkata dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Namun, Xiebo hanya berbaring di tanah tanpa bergerak. Dan mengabaikannya. Kamu ingin aku datang ketika kamu ingin aku datang dan kamu ingin aku pergi ketika kamu ingin aku pergi. Tidak mungkin. Aku akan memberimu 2 Tianlongxia. Gelombang kepiting tetap acuh tak acuh. Melihat bahwa Li Tianjiao merasa lebih mudah untuk mengundang dewa daripada mengirim mereka pergi, orang-orang yang menonton dari samping menutupi wajah mereka dan tertawa. Kalau begitu, aku akan memberimu Li Tianjiao berkata sambil menggertakkan giginya. Namun, Xiebo tetap acuh tak acuh. Li Tianjiao menatap Ye Changtian. Dia juga berpikir untuk tidak memberikannya kepada Ye Changtian dan melakukan kecurangan. Namun, membangun susunan teleportasi membutuhkan 40 kaisar abadi. Jika 40 kaisar abadi melanggar kontrak dan mati, itu akan menjadi akhir dari mereka. Jadi Li Tianjiao menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya dan meledak menjadi 10 bagian. Kau tahu meskipun Li Tianjiao sangat kuat, dia hanya memperoleh 20 potong pasir Tianlong dengan menipu, merampok dan menjara di istana bawah tanah, sekarang dia harus memberikan setengahnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih. Tapi Xiebo tetap acuh tak acuh. Kamu bagaimana kamu bisa mengambil inisiatif untuk mengakhiri kontrak? Li Tianjiao sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Jika dia tahu itu sangat memalukan, dia tidak akan pernah menandatangani kontrak dengannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Aku melihat Xiebo perlahan berdiri dan menguap. 20 potong Tianlongxia dan artefak di tanganmu. Tidak hanya Li Tianjiao, bahkan 40 kaisar abadi marah dan mengangkat senjata mereka untuk mencincang Xiebo sampai mati. Namun, gelombang kepiting itu tidak terburu-buru atau lambat. Silakan dan cincang sampai mati, Anda akan melanggar kontrak dan mati. Li Tianjiao menatap kaisar abadi 40% dengan garang. Aku sangat menyesal kamu kehilangan semua keuntunganku dari istana bawah tanah karena sebuah bunga dan kamu juga kehilangan senjata ajaib. Jika bukan karena fakta bahwa 40% kaisar abadi itu berguna, dia pasti sudah membuatnya menghilang dari dunia ini sejak lama. Aku hanya khawatir kamu akan memiliki hidup untuk mengambilnya, tetapi tidak memiliki hidup untuk Xiebo melirik Li Tianjiao. Meniup gelembung dan mengabaikannya. Dia menyingkirkan Tianlongsen dan mengambil artefak di tanah.
dan berlari ke Ye Changtian. Boss mission selesai. Saat ini, wajah Li Tianjiao menjadi pucat. Dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap Ye Changtian lagi. Ye Qingcheng juga tertawa sambil menutupi wajahnya. Kakaknya memang musuh bebuyutan orang ini. Ye Changtian, kita masih punya jalan panjang. Jika dia masih memperlakukan Ye Changtian sebagai pecundang sekarang, maka dialah yang akan ditendang kepalanya oleh keledai. Bab 40 Krisis di Domain Pedang. Xia Boyou sebaiknya berlatih dengan Xiao Jin. Saya yakin garis keturunan Anda akan segera berevolusi menjadi energi naga dan menjadi kepiting naga emas. Setelah kembali ke istana peri Ling Xuang, Ye Changtian menyerahkan gelombang kepiting kepada Xiao Jin. Pria ini besar dan menyebalkan. Dan dia berkeliaran di sekitar Ye Qingcheng setiap hari yang sangat menyebalkan. Mendengar kata-kata Ye Changtian, Xiebo hampir melompat kegirangan. Siapa Xiao Jinhe adalah naga emas bercakar 5 hewan ilahi tingkat atas. Mampu berlatih di sisinya adalah berkah yang diperoleh melalui beberapa kehidupan. Setelah mengatur Xiebo, Ye Changtian datang ke tempat tidur dan menatap Wu Ming yang masih tidur di tempat tidur. Kelopak mata Wu Ming bergerak sedikit dan sudut mulutnya terbuka dan tertutup menunjukkan tanda-tanda bangun. Di mana ini? Wu Ming yang lemah berusaha keras untuk membuka kelopak matanya dan bertanya dengan lemah. Ini adalah istana Ling Xuang. Bagaimana kamu bisa berakhir di istana bawah tanah alam abadi? Ye Changtian bertanya sambil duduk di depan tempat tidur. Wu Ming kemudian memperhatikan Ye Qingcheng berdiri di sampingnya. Paman guru muda, apakah itu benar-benar kamu? Terima kasih banyak sudah menyelamatkan hidupku. Wu Ming melihat bahwa Ye Qingcheng sangat bersemangat dan sama sekali mengabaikan Ye Changtian yang sedang bertanya. Jangan bersemangat, apa yang terjadi? Ye Qingcheng menghibur Wu Ming dengan lembut. Wu Ming kemudian setengah berbaring di tempat tidur dan menceritakan pengalamannya. Ketika guruku Kaisar Pedang hendak Diehe secara tidak sengaja memperoleh penjarahan ajaib yang mengambilnya tidak hanya menerobos ke tingkat kaisar, tetapi juga menggandakan vitalitasnya. Ini adalah hal yang baik, kata Xiebo. Ye Changtian menggelengkan kepalanya. Eliksir penentang surga semacam ini pasti memiliki efek samping yang lebih mengerikan. Inilah hukum langit dan bumi, dan orang biasa tidak dapat mengubahnya. Ye Qingcheng juga mengangguk setuju. Bahkan dia tidak bisa membuat ramuan ajaib seperti itu tanpa efek samping apapun. Wu Ming juga mengangguk. Siapa bilang itu tidak benar? Pada hari pertama setelah meminum ramuan itu, Tuan tidak menunjukkan kelainan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, guru menemukan bahwa iblis di dalam dirinya bergerak dan semakin kuat hingga setengah tahun yang lalu guru tiba-tiba menjadi gila. Kalian semua tahu betapa mengerikannya ketika seorang kultivator pedang mengamuk, terutama ketika dia adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi seperti Kaisar Pedang. Tak terhitung jumlahnya master top di domain pedang telah dibunuh oleh pedang guruku pada akhirnya. Domain pedang tidak punya pilihan selain menggunakan arai perlindungan domain untuk mengendalikan guruku. Ye Haotian mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kaisar Pedang menjadi gila dan ancamannya bukan hanya untuk domain pedangnya. Jika domain pedang dihancurkan, tidak ada seorang pun di domain lain yang mampu melawan Kaisar Pedang. Formasi perlindungan domain saja tidak dapat menghentikan formasi 10.000 pedang Kaisar Pedang, kan? Wu Ming mengangguk. Formasi perlindungan domain saja hanya dapat menghentikan tuanku selama setahun. Selama tahun ini aku harus menemukan cara untuk menghilangkan iblis di hati tuanku. Jadi aku mencari ramuan kemana-mana. Setelah memasuki penghalang, aku secara tidak sengaja datang ke ruang misterius. Aku hanya ingat bahwa ruang itu sangat gelap. Dan ada kekuatan yang tak tertahankan dan kemudian aku kehilangan kesadaran. Ye Changtian mengangguk. Wu Ming pasti secara tidak sengaja masuk ke dunia kecil yang sama dengan tempat Gutong masuk pada saat itu. Dan terinfeksi roh jahat dari Raja Iblis Seribu Dunia. Sayangnya kultivasinya jauh lebih rendah daripada Gutong sehingga dia tidak punya waktu untuk melawan sebelum dia dirasuki iblis. Ye Changtian merenung lama dan menatap Ye Qingcheng. Qingcheng, sebagai adik perempuan Kaisar Pedang dan paman junior Wu Ming, adalah tugasmu untuk menyelamatkan domain pedang. Ye Qingcheng mengangguk. Aku mengerti kakak, jangan khawatir. Wu Ming, aku akan mengurus domain pedang. Kita akan pergi ke domain pedang bersama-sama dalam 3 hari. Wu Ming menatap Ye Haotian. Lalu pada Ye Qingcheng dengan menghela nafas tak berdaya. Bagus bahwa Tuan Muda Junior memiliki niat ini. Wilayah pedang sedang kacau sekarang. Dan itu tidak akan membantu bahkan jika Tuan Muda Junior pergi ke sana. Wu Ming tampak murung. Roh jahat dalam dirimu jauh lebih kuat daripada tuanmu. Namun kamu masih berbaring di sini dengan aman dan tentram. Jangan meremehkan Qingcheng, dia sangat kuat. Ye Changtian tersenyum. Meskipun Ye Changtian mengatakan ini, Wu Ming masih tidak percaya bahwa seorang remaja memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pasti Ye Haotian yang melakukannya. 3 hari kemudian, dengan bantuan obat-obatan spiritual Ye Qingcheng yang tak terhitung jumlahnya, Wu Ming secara bertahap pulih. Pada hari ini, Ye Qingcheng, Ye Changtian, Xiao Jin, dan Xiebo sudah siap untuk pergi. Bukankah Kaisar Haotian ikut dengan kita? Wu Ming melihat ke arah istana immortal. Dia tidak menyangka bahwa Ye Haotian benar-benar hanya membiarkan beberapa remaja pergi ke domain pedang. Menurut pendapatnya ini terlalu berlebihan untuk dijadikan lelucon. Cukup sudah, Halia Barat sangat aktif akhir-akhir ini sehingga aku tidak bisa pergi. Ye Haotian merentangkan tangannya. Kamu telah mengambil pasukan tempur terkuatku. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi atau tidak? Apakah perlu bagi tuanku untuk turun tangan hanya untuk kerasukan iblis tingkat suci abadi?
Xiao Jin memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan berkata dengan sesaat aku berada dalam keadaan bingung. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut harimau. Pernahkah kamu melihat orang suci abadi? Dan kamu hanyalah orang suci abadi. Segera kelompok itu menyeberangi lautan tak berbatas dan tiba di sebuah pulau peri. Pulau kecil ini mengapung di awan berbentuk seperti pedang, memancarkan aura tajam di mana-mana. Dari kejauhan pulau itu diselimuti cahaya pedang. Lusinan pedang abadi tingkat atas yang memancarkan kekuatan tertancap di sekeliling pulau itu. Di sebelah setiap pedang abadi, ada seorang lelaki tua berjanggut panjang yang duduk bersila. Dari aura yang terpancar dari orang-orang tua itu, dapat disimpulkan bahwa mereka semua berada di tingkat tetua tertinggi. Dan kultivasi mereka sebanding dengan milik Wuming. Wuming, bisakah kamu menemukan obatnya? Sebuah suara lemah terdengar dari pulau peri. Sudah jelas bahwa orang itu menderita kerugian besar dan suaranya mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan napas. Wuming memandangi para pemuda di atas kepiting besar itu dan berkata tanpa daya. Tuan muda berkata dia punya cara untuk mengatasi krisis saat ini. Namun sebelum Wuming menyelesaikan perkataannya, sebuah suara marah terdengar. Omong kosong, King Cheng masih muda. Dan baik kamu maupun aku tidak dapat melakukan apapun kepada tuanmu. Bagaimana King Cheng dapat melakukan sesuatu? Mengapa kamu tidak segera membawa King Cheng pergi? Setelah beberapa saat, suara dari pulau itu terdengar lagi. Wuming, tampaknya kehancuran Jianyu dan transformasi gurumu menjadi iblis tidak dapat dihindari. Mungkin ini adalah takdir Jianyu. Sekarang harapan masa depan Jianyu berada di tanganmu. Jaga baik-baik King Cheng, dia akan menjadi masa depan Jianyu. Guisu Knight, dan mari kita pergi jalan-jalan dengan Wu Tian. Suara itu tampak benar-benar terbebaskan pada saat ini. Wuming juga menutup matanya dalam keputusasaan. Kalian semua ini orang gila yang memikirkan seorang suci abadi kecil yang telah tersesat. Kalian benar-benar tidak ada harapan. Xiao Jin memasukkan tangannya ke dalam saku, memiringkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina. Anak kecil. Mengingat kamu masih muda dan bodoh, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan membunuhmu. Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kata-kata Xiao Jin bukan hanya penghinaan bagi domain pedang, tetapi juga penghinaan terhadap tulang punggung di hati mereka Kaisar Pedang, jika bukan karena Ye Qingcheng. Mereka akan segera membunuh Xiao Jin dan tidak akan pernah memberinya kesempatan. Skaku mengatakan yang sebenarnya, tetapi kalian tidak mau mendengarnya. Kamu sangat lemah, namun kamu selalu berpikir kamu sangat hebat. Xiao Jin berkata dengan lebih agresif. Anak muda bodoh, kamu mencari kematian. Cahaya pedang tajam melesat keluar dari pedang Fuxian dan langsung menuju Xiao. Sesepuh agung, jangan. Wuming ingin menghunus pedangnya untuk menghentikannya, tetapi cahaya pedang itu terlalu cepat dan dia sudah terlambat. Bang! Cahaya pedang itu menghantam cahaya keemasan pelindung tubuh Xiao Jin dengan solid. Tetapi bahkan tidak meninggalkan bekas. Anda harus tahu bahwa ini adalah cahaya pedang yang dipancarkan oleh senjata abadi tingkat atas pedang Fuxian, bahkan raksasa di tingkat Kaisar Abadi tidak berani gegabah mengambil pedang ini. Namun pedang yang begitu kuat dengan mudah diblokir oleh seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun. Xiao Jin menyenandungkan nada kecil dan datang ke pedang ajaib. Namun lelaki tua yang menjaga pedang ajaib itu sama sekali tidak dapat bergerak dan hanya bisa membiarkan Xiao Jin mengambil pedang ajaib itu. Xiao Jin hanya menjentikkan pedang peri dengan ringan, dan pedang peri tingkat atas yang pernah dibanggakan oleh domain pedang hancur berkeping-keping. Beraninya kau anak muda. Kemudian lebih dari selusin cahaya pedang menyerang Xiao Jin lagi, mencoba menghentikan Xiao Jin mengambil tindakan lebih lanjut. Namun, Xiao Jin melambaikan tangannya dan selusin atau lebih cahaya pedang hancur dan tidak bisa mendekati Xiao Jin sama sekali. Orang-orang tua bodoh ini berani bergulat dengan bos, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Siebo tertawa keras dari samping. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa dia telah menabrak tembok. Anak laki-laki yang tampak muda ini sebenarnya adalah dewa agung yang tak terduga. Ternyata dialah masternya yang datang. Mohon maafkan penglihatan saya yang buruk. Jian Wudi, tetua agung domain Jian, muncul dan membungkuk untuk meminta maaf. Xiao Jin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang guru yang hebat. Kemudian dia hanya meraih udara dengan satu tangan. Dan lusinan pedang abadi hancur seketika. Senior, Anda tidak bisa melakukan itu, kata Jian Wudi dengan kaget. Jika formasi pedang dihancurkan, Kaisar Pedang Hutan akan menghancurkan segel dan keluar. Maka tidak akan ada yang bisa mengendalikannya dan seluruh domain pedang akan dibantai olehnya. Tapi sudah terlambat. Pada saat pedang abadi itu hancur, energi pedang hitam yang kuat keluar dari pulau itu, mengarah langsung ke Xiao Jin dan beberapa tetua. Energi pedang hitam ini sangat kuat. Kemunculannya hampir merupakan serangan tanpa pandang bulu dan tidak memiliki tujuan sama sekali. Beraninya seorang santa abadi kecil bertindak gegabah di depanku. Xiao Jin hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Dan energi pedang hitam itu tertiup oleh angin telapak tangan seperti asap. Para tetua dari domain pedang terkejut dengan pemuda ini sangat kuat sehingga dia dapat menekan Kaisar Pedang Wu Tian hanya dengan lambaian tangannya. Dalam sekejap sekelompok lelaki tua berlutut di atas domain pedang. Tolong bantu saya Senior To untuk mengatasi masa-masa sulit ini. Harga diri Xiao Jin sangat terpuaskan. Namun Ye Qingcheng juga berbicara pada saat ini. Saudara Xiao Jin, bisakah Anda membawa Kaisar Pedang Wu Tian ke sini? Xiao Jin yang awalnya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan bangga pada dirinya langsung mengubah sikapnya ketika dia mendengar panggilan Ye Qingcheng. Oke adik kecil, aku akan segera ke sana, harap tunggu. Para tetua dari domain pedang saling memandang dengan bingung.
Ternyata senior ini mendengarkan Qing Cheng jadi domain pedang diselamatkan. Untuk sesaat, lelaki tua itu tampak senang. Xiao Jin mengulurkan tangan kanannya. Dan kemudian seorang lelaki tua dengan energi pedang hitam dan merah melilit tubuhnya dan mata merah berjuang dan diangkat ke udara oleh Xiao Jin. Sungguh kuat tingkat kultivasi apa yang telah dicapai oleh senior ini. Para tetua domain pedang terkejut. Wu Tian telah menembus alam Immortal Sein dan dapat dikatakan sebagai makhluk paling kuat di Purple Sky Realm. Namun sekarang dia terikat oleh kehampaan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Adik kecil, sini. Kaisar pedang hutan yang sangat kuat dilemparkan di depan Ye Qingcheng oleh Xiao Jin seperti karung. Berikan saja pil eksorsisme langsung kepada Kaisar Pedang. Ye Changtian berdiri di samping dan berkata dengan lembut. Dengan bantuan Xie Bo, Ye Qingcheng memasukkan pil eksorsisme ke dalam mulut Kaisar Pedang. Seperti Wuming, Kaisar Pedang diselimuti energi hitam seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Dan kemudian energi jahat itu tersebar ke segala arah di tengah raungan Kaisar Pedang. Kaisar Pedang kembali normal dan jatuh koma. Tetua yang terhormat Kaisar Pedang baik-baik saja, sekarang dia akan pulih setelah istirahat singkat. Ye Qingcheng mengatakannya dengan enteng. Tetapi para tetua tidak tenang. Ye Qingcheng telah sangat mengejutkan mereka sehingga mereka melihat cahaya di dalam diri Ye Qingcheng. Harap masukkan pulau dengan cepat, kami ingin mengucapkan terima kasih. Jian Wudi menarik Ye Qingcheng. Dia bisa melihat bahwa senior yang tak terduga itu mematuhi perintah Ye Qingcheng. Ye Qingcheng berubah pikiran dan mengeluarkan daftar bahan penyegelan yang diberikan Ye Changtian kepadanya dan menyerahkannya kepada Jian Wudi. Elder Ken yang hebat, bisakah Anda melihat apakah kami memiliki sesuatu dalam daftar ini di domain pedang kami? Jian Wudi mengambil daftar itu dan melihatnya satu persatu. Bahan-bahan ini terlalu langka. Kami di domain pedang hanya memiliki satu dari kekosongan pedang jiwa surgawi ini. Kakak seniormu awalnya berniat menyimpannya untuk memurnikan pedang suci. Sekarang aku yang membuat keputusan dan akan memberikannya kepadamu. Tunggu sebentar, di domain pedang, aku akan mengambilnya. Di istana pedang, Ye Qingcheng dan teman-temannya menerima keramahan tertinggi dari alam pedang. Dan semua jenis makanan lezat dan harta karun langka tersedia. Semua orang bebas untuk mengajukan permintaan apapun yang Anda miliki. Saya pasti tidak akan menolak apapun yang dapat saya lakukan di domain pedang. Jian Wudi berkata sambil mengambil makanan untuk Ye Qingcheng Glike seperti seorang tetua yang baik hati. Ye Changtian mengangkat tangannya. Oh, tolong beritahu saya apa yang kamu butuhkan, nak. Meskipun Ye Changtian tidak memiliki reputasi yang sangat baik di luar, dia adalah saudara kandung Qingcheng. Jadi dia harus diurus. Ye Changtian memasukkan rebung pedang di tangannya ke dalam mulutnya. Satu piring lagi rebung, rasanya enak. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir merasa canggung. Hanya Xiao Jin yang tahu orang seperti apa Ye Changtian dan berpikir bahwa semua ini normal. Ini mudah. Ketika pangeran pergi, aku akan menyuruh seseorang membawakan beberapa rebung pedang untuknya. Jian Wudi tersenyum meminta maaf. Ketika yang lain membawa bagian kosong pedang jiwa surgawi, Ye Qingcheng mengambilnya. Bagian kosong pedang Tianhun berbentuk seperti pedang transparan yang diukir dengan rune di sekujur tubuhnya, memancarkan sedikit gaya kuno dan tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Namun, ketika jatuh ke tangan Ye Changtian, itu berubah secara drastis. Ye Changtian menyeka badan pedang yang transparan. Dan rune pada pedang itu seolah-olah menjadi hidup. Aura yang lebih jauh dari keabadian meledak seketika. Energi pedang yang tajam langsung menghancurkan semua meja dan kursi di sekitarnya, dan seluruh badan pedang mengeluarkan suara berdengung. Bilah pedang yang tampak biasa itu sekarang sebanding dengan pedang suci. Ye Changtian menyerahkan bilah pedang itu kepada Xiao Jin dan mulai makan lagi. Bilah pedang ini telah rusak. Ia perlu istirahat sebentar. Kekuatannya hanya 1/10 dari yang sekarang. Saat dia mengatakan itu, Xiao Jin menyimpan pedang Tianhun kosong. Ini sekuat senjata ilahi. Tetapi setelah terluka hanya 1/10 dari kekuatannya yang tersisa seberapa kuat dulunya di masa jayanya. Pada saat ini Jian Wudi merasa sedikit menyesal. Senior dalam 3 hari domain pedang akan mengadakan upacara pengorbanan pedang tahunan. Saya harap Anda akan tinggal selama beberapa hari. Jian Wudi membungkuk kepada Xiao Jin dan mengundangnya. Upacara pengorbanan pedang, kita harus tinggal dan melihat. Saya dengar upacara pengorbanan pedang di domain pedang sangat megah. Sebelum Ye Changtian dapat mengatakan apapun, Xie Bo mengangkat cakar besarnya dan berteriak dengan penuh semangat. Anda memilikinya, bagaimana teknik inkarnasi Anda? Xiao Jin mendengus dingin dan Xie Bo menciut ketakutan. Xiao Jin telah mengajarkan seni inkarnasi kepada orang ini sejak dia keluar dari istana bawah tanah, berharap itu bisa dengan cepat berubah menjadi tubuh manusia. Namun pemahaman orang ini terlalu rendah dan dia bahkan belum memulai. Jika bukan karena permintaan Ye Changtian, dia tidak akan pernah menerima Xie Bo sebagai muridnya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ye Changtian memasukkan tunas pedang ke dalam mulutnya dan mengangguk sambil menatapnya. Dia menyukai acara-acara yang meriah, jadi dia pasti tidak akan melewatkan upacara pengorbanan pedang. Melihat Ye Changtian setuju, Xiao Jin secara alami mengangguk. Kalau begitu mari kita tinggal di sini dan pergi setelah upacara. Jian Wudi sangat gembira. Meskipun Jian Huang telah meminum eliksir, siapa yang tahu jika dia akan menjadi gila lagi di tengah proses. Itu sebabnya dia mengundang Xiao Jin dan yang lainnya untuk tinggal. Senior, Anda dipersilakan untuk tinggal di domain pedang. Ini adalah suatu kehormatan bagi domain pedang.
Melihat bahwa Xiao Jin dan Ye Changtian sama-sama setuju, Ye Qingcheng tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Bab 41 Selamat tinggal 12 kepala harap kumpulkan dan rekomendasikan. Upacara pengorbanan pedang tahunan di domain pedang adalah festival yang sangat mewah di domain pedang yang setara dengan tahun baru di dunia sekuler. Setiap kali saat ini tiba, setiap rumah tangga di domain pedang memasang lampu dan dekorasi. Mengenakan warna merah dan hijau, dan sangat meriah. Namun, upacara pengorbanan pedang ini juga merupakan hari untuk memilih putra suci alam pedang. Jadi ini lebih megah dari sebelumnya. Pendekar pedang yang mengenakan pakaian mewah dapat dilihat di mana-mana di jalanan dan ada banyak sekali makanan lezat dan mainan yang terlalu banyak untuk dinikmati. Bukankah upacara pengorbanan pedang ini sangat mirip dengan hari es di Lingshuang Fairyland kita? Ye Qingcheng menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat arus pejalan kaki yang tak berujung di jalan. Ya, semuanya demi pertanda baik dan awal yang baru, sama seperti tahun baru di dunia fana. Ye Changtian memegang setumpuk makanan ringan unik dari domain pedang dan berbicara sambil makan. Di belakang Ye Changtian, seorang pria kekar mengikutinya dengan langkah canggung. Ada cerita lain di balik upacara pengorbanan pedang di domain pedang. Konon alasan mengapa pulau pedang ini bisa melayang di udara adalah karena ia bertumpu pada pedang suci. Legenda mengatakan bahwa pedang suci ini melampaui kategori senjata suci, dan kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Ia dapat membelah alam semesta dengan satu pedang. Wu Ming mengikuti Ye Qingcheng dan menjelaskan sejarah domain pedang. Ye Changtian dan Xiao Jin mendengarkan dengan penuh minat. Faktanya, mereka sudah merasakan bahwa pulau pedang ini adalah artefak super. Tetapi rohnya sangat lemah dan diambang kehancuran. Jika benar-benar mencapai akhir hayatnya, seluruh domain pedang akan tenggelam ke dasar laut atau bahkan hancur bersama dengan pedang ajaib. Namun, Ye Changtian percaya bahwa para penguasa di domain pedang tidak mungkin tidak menyadari keberadaan roh pedang. Dia juga percaya bahwa keduanya pasti telah mencapai semacam perjanjian untuk dapat hidup berdampingan dengan damai begitu lama. Ayo pergi, pemilihan putra suci akan segera dimulai. Ayo cepat ke sana. Wu Ming memimpin beberapa orang sepanjang jalan menuju alun-alun besar di pusat domain pedang. Ini adalah pusat domain pedang dan juga tempat suci di domain pedang alun-alun pedang suci. Di alun-alun, sekelompok master domain pedang sudah berdiri di sekeliling, dan 12 lelaki tua berjubah putih sedang duduk di tempat. Kedua-belas orang ini adalah pemegang pedang dari 12 pedang abadi kuno, yaitu Chang Sheng Muyu Guandai Ling Wan, Diwang Sui Bingsi Mujue Tayat Yang. Kedua-belas pedang abadi ini mewakili otoritas penegakan hukum tertinggi dari domain pedang. Dan juga mewakili kekuatan tempur tertinggi dari domain pedang. Lihat, itu adalah Grand Elder dari 12 pendekar pedang abadi. Upacara pengorbanan pedang tahun ini sangat megah hingga ke-12 tetua pengguna pedang hadir di sini. Siapa bilang itu tidak benar? Upacara pengorbanan pedang tahun ini terkait dengan masa depan domain pedang. Lihat, ada beberapa kursi kosong di kursi para tetua. Untuk siapa mereka? Apakah ada orang lain yang penting? Sekelompok pemuda jahat yang memegang pedang di antara penonton sedang membicarakannya. Namun, ketika Ye Changtian duduk di kursi sesepuh dengan sekantong besar makanan ringan, para penonton menjadi liar. Siapa orang itu? Beraninya dia duduk di kursi sesepuh. Benar sekali, dia masih makan makanan ringan. Dia benar-benar tidak menganggap serius domain pedangku. Turunkan dia. Dihadapkan dengan wajah garang dan pelecehan tanpa ampun dari para penontonnya, Changtian sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia meletakkan kakinya di atas meja dan mulai makan makanan ringan. Aku tahu siapa dia, seseorang di kerumunan berteriak. Dia adalah Ye Changtian yang dikenal sebagai orang yang paling terhubung di alam Zixiao. Dan putra tidak berguna dari istana immortal Lingshuang. Jadi itu di alam abadi lainnya ingin menjilat istana immortal Lingshuang, tetapi alam pedangku tidak akan. Biarkan dia keluar dari sini. Dia tidak pantas berada di sana. Bagaimana bisa sampah sepertimu memenuhi syarat untuk duduk di kursi para tetua di domain pedangku? Jian Wudi melihat semua yang terjadi di antara penonton. Tapi dia tidak mencoba untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia menyaksikan pertunjukan di dalam hatinya. Jian Yu hanya ingin menjilat tuan misterius itu. Adapun pria kaya generasi kedua yang sinis ini, dia tidak akan repot-repot memperhatikannya jika bukan demi Qingcheng. Semuanya harap tenang. Saya nyatakan kompetisi dimulai sekarang. Selama kompetisi, Xiao Jin dan Ye Qingcheng tampak bermartabat dan serius di meja para tetua. Hanya Ye Changtian yang masih terlihat seperti sedang menonton pertunjukan, dan dari waktu ke waktu dia bertepuk tangan untuk pertarungan di antara penonton. Setelah kompetisi yang sengit, hanya seorang pemuda berbakat berpakaian putih yang tersisa di lapangan. Pria muda itu heroik dengan rambut panjang tergerai dan arogansi yang sombong. Sejujurnya pria muda yang berdiri di atas panggung adalah cucu saya, Jian Aotian. Jian Wudi yang duduk di kursi tetua memiliki senyum bangga di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Changtian dengan tatapan provokatif. Bagaimana dengan cucu saya? Meskipun dia bukan putra kaisar, bakatnya jauh lebih baik dari Anda. Kemudian tibalah upacara penghargaan. Awalnya, Jian Wudi seharusnya memberikan penghargaan itu sendiri, tetapi sekarang Ye Changtian pangeran dari Lingshuang Fairyland ada di sini. Jadi tugas memberikan penghargaan secara alami jatuh kepadanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyoroti bakat luar biasa cucunya? Sekarang,
Mohon undang tamu terhormat kita Ye Changtian, putra Kaisar Alam Abadi Ling Xuang untuk memberikan penghargaan kepada para kontestan yang menang. Setelah pembawa acara membacakannya, Jian Aotian hanya mendengus dingin. Biarkan seorang pecundang memberikan penghargaan kepada dia, tidak pantas mendapatkan. Pada saat ini, Ye Changtian berhenti memakan makanan ringan di tangannya dan menatap Jian Aotian dan Jian Wudi sambil tersenyum. Oh, lalu beritahu aku, apa yang harus aku lakukan untuk pantas mendapatkan Jian Aotian mengarahkan pedangnya ke Ye Changtian dengan senyum percaya diri di wajahnya. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu memenuhi syarat. Jian Wudi tetap tidak menghentikannya ketika dia melihat ini. Sebaliknya, dia diam-diam mengagumi kepintaran cucunya di dalam hatinya. Semua orang tahu bahwa Ye Changtian adalah seorang pecundang, tetapi perilakunya membuat marah semua orang di seluruh domain pedang dan semua orang ingin memberinya pelajaran. Sekarang Jian Aotian mengusulkan duel. Sebagai pangeran kaisar, jika dia tidak setuju, itu berarti Ling Xuang Fairyland lebih lemah dari Jian Yu. Namun, jika dia setuju, Ye Changtian pasti akan kalah dalam kompetisi. Jika Jian Aotian memberi pelajaran kepada pangeran kaisar atas nama Jian Yu, maka posisi putra suci akan menjadi miliknya. Ye Changtian melirik Jian Wudi dengan seringai di wajahnya. Setelah bertahun-tahun pengalaman, bagaimana mungkin Ye Changtian tidak melihat tipu muslihat kecil ini? Menurutmu siapa dirimu untuk bertarung dengan putra kaisar ini? Ye Changtian berteriak dengan marah. Menghadapi makian Ye Changtian, Jian Aotian tidak marah, tetapi berbicara dengan tenang. Bagaimanapun, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu tidak pantas mendapatkan Ye Changtian hanya duduk di kursi, menyilangkan kakinya dan berkata dengan acuh tak, kamu bisa melawanku jika kamu mau, tetapi kamu harus mengalahkan pengikutku terlebih dahulu, baru kamu bisa melawanku. Setelah mengatakan itu, Ye Changtian mulai memakan camilan di tangannya lagi. Jian Aotian menatap kakeknya, wajahnya dipenuhi kepercayaan diri yang tidak bisa dijelaskan. Kalau begitu, silakan minta pengikut pangeran untuk bertarung. Menurut pendapatnya, karena kekuatan Ye Changtian sangat rendah, kekuatan pengikutnya juga pasti tidak terlalu tinggi. Namun tidak lama setelah Ye Changtian selesai berbicara, Xiao Jin meluruskan pakaiannya dan berdiri. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Jian Wudi sedikit bingung, mengapa seorang master yang tak terkalahkan bersedia untuk bersaing dengan para junior? Oh, sesepuh Wudi, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan anak itu barusan? Dia memintaku untuk bertarung. Melihat Xiao Jin siap bertarung, jantung Jian Wudi berdebar-debar di tenggorokannya karena gugup. Dia selalu berpikir bahwa master misterius ini berada di sisinya hanya karena dia memiliki hubungan dengan putra mahkota, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa master misterius ini sebenarnya adalah salah satu pengikut Ye Changtian. Tanyakan saja pada diri Anda, dengan pengikut seperti itu, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Tidak heran pangeran menerima tantangan itu dengan begitu tenang. Nah, kamu ingin melawanku? Xiao Jin turun dari kursi tetua dan datang kering. Dengan tingkat kultivasi Jian Aotian, dia sama sekali tidak dapat melihat melalui bentuk sebenarnya Xiao Jin, apalagi tingkat kultivasinya. Di matanya Xiao Jin hanyalah manusia biasa, tanpa sedikit pun fluktuasi energi abadi. Betul sekali, gurumu baru saja mengatakan bahwa jika dia ingin melawannya, dia harus mengalahkanmu terlebih dahulu. Meskipun Jian Aotian memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dia tetap menjawab dengan cara ini demi harga dirinya. Namun, Jian Wudi di kursi tetua tidak bisa lagi duduk diam. Dia hampir merangkak ke atas panggung dan menamparkan wajah cucunya. Jian Aotian bingung sejenak dan tidak mengerti mengapa kakeknya tiba-tiba menamparnya. Berani sekali, Kak. Senior adalah dermawan domain pedangku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan ini? Bahkan kaisar pedang di tingkat Immortal Saint dengan mudah ditekan olehnya Anda. Seorang anak laki-laki bahkan bukan seorang abadi, jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, tubuh kecilmu akan hancur di tempat. Saya benar-benar minta maaf senior, dan pangeran ini adalah kesalahan saya karena tidak dapat mengaturnya dengan baik dan dia menyinggung kalian berdua. Jian Wudi segera menggenggam tangannya untuk meminta maaf dan menatap wajah Xiao Jin dengan hati-hati karena takut jika pihak lain tidak senang, tidak seorang pun di seluruh domain pedang yang dapat melindungi cucunya. Saat ini, dia mulai menghormati orang kaya generasi kedua yang tidak berpendidikan itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penatua Jian Wudi, jangan khawatir tentang itu. Xiao Jin, kembali dan tonton pertunjukannya. Ye Changtian yang duduk di meja tetua melambaikan tangannya sambil tersenyum. Xiao Jin kemudian dengan cepat datang ke sisi Ye Changtian dan duduk. Jian Wudi akhirnya merasa lega dan berlari ke Ye Changtian untuk menanyakan keadaannya. Namun pada saat ini, sesuatu di langit tiba-tiba menghalangi cahaya. Dan lapangan langsung menjadi abu-abu. Beraninya kamu datang dan mengganggu upacara pengorbanan pedang. Jian Wudi sangat marah dan lebih dari selusin pedang abadi naik ke udara pada saat yang sama. Selusin pria tua berjubah putih juga naik ke udara untuk tetap waspada. Detik berikutnya ruang hampa bergetar dan selusin pria misterius berjubah hitam muncul di udara. Ketika dia melihat orang baru muncul, Jian Wudi sangat terkejut. Lawan mampu menghindari penjaga dan mencapai arena dan dia serta para tetua sama sekali tidak merasakannya. Yang membuatnya merasa bahwa kekuatan pendatang baru itu pasti tidak lemah. Namun setelah beberapa saat dia merasa lega, tidak peduli seberapa kuat lawannya, selalu ada sosok yang kuat yang duduk di sana.
Aku tidak tahu siapa kamu dan mengapa kamu begitu licik. Para pria berjubah hitam saling memandang dan tertawa. Saya Aquarius. Dia adalah Capricorn, ini adalah Sagittarius, kita adalah 12 kepala, saya yakin Anda pernah mendengarnya. Ye Changtian yang awalnya berkonsentrasi untuk makan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan ringan ketika dia mendengar kata-kata 12 kepala negara dan mendongak dengan rasa ingin tahu. Saudara, apakah melihat kejutan Ye Changtian, Ye Qingcheng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Changtian mengangguk. Tidak hanya dia melihatnya, dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat mereka dibakar menjadi abu oleh mantan klan mereka. Ke-12 pria berjubah hitam di depan mereka bahkan lebih menakutkan daripada ke-12 orang yang meninggal sebelumnya. Kultivasi mereka sebenarnya semuanya berada di tingkat Immortal Saint. Meskipun fluktuasi energi abadi mereka jelas disebabkan oleh akumulasi harta karun alam, bahkan dengan begitu kekuatan tempur domain pedang yang ada tidak dapat bersaing dengan mereka. Mendengar pihak lain mengungkapkan identitasnya, Jian Wudi mengerutkan kening. Dia secara alami pernah mendengar tentang 12 kepala, sebuah organisasi pembunuh yang sangat misterius. Dikatakan bahwa mereka semua memiliki dan mereka tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup dan sangat kejam. Kami dengar bahwa Kaisar Pedang Tua akan meninggal, jadi kami datang ke sini untuk melihat dan membantunya mengelola domain pedang. Aquarius, pemimpin dari 12, langsung ke intinya. Domain pedangku tidak memiliki dendam masa lalu atau sekarang terhadap kalian, jadi mengapa kalian mencari masalah dengan domain pedangku? Jian Wudi bertanya dengan tenang dan diam-diam menyuruh anak buahnya mengaktifkan formasi tempat Jian Yu bergantung untuk bertahan hidup. Tetapi pria berjubah hitam itu hanya melirik orang yang membuka formasi dan tidak menghentikannya, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Tidak apa-apa jika kita tidak menyebabkan masalah bagi domain pedangmu, jika kamu bergabung dengan aliansi negeri ajaib barat, kami akan segera mundur. Jian Wudi melirik Ye Changtian dan Xiao Jin di meja para tetua. Dan kemudian melirik pria berjubah hitam. Setelah memikirkannya berulang-ulang, dia masih merasa bahwa bos misterius itu lebih dapat diandalkan. Jadi kamu berasal dari negeri dongeng barat, tidak akan mudah untuk mengambil alih domain pedangku. Formasi 12 penjaga surgawi diaktifkan. Jian Wudi tiba-tiba mundur dan tubuhnya langsung menyatu ke dalam formasi pedang. Melihat cahaya pedang tajam yang melayang di sekitarnya, ke-12 pria berjubah hitam itu sama sekali tidak gugup. Sebaliknya, mereka tampak seperti sedang menonton sirkus. Ubah formasi, bunuh. 12 pedang abadi membentuk jaring pedang dan energi pedang tak terlihat terkondensasi menjadi ribuan pedang tajam yang menyerang 12 kepala negara berjubah hitam. TSK apakah ini formasi 12 penjaga surgawi yang legendaris? Tidak lebih dari ini. Aquarius hanya melambaikan jubahnya. Dan lusinan cahaya pedang menghilang. Para tetua domain pedang merasa ngeri. Formasi 12 gubernur surgawi adalah formasi yang diandalkan domain pedang mereka untuk bertahan hidup. Formasi itu telah digunakan di seluruh alam langit ungu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, formasi ini tidak berguna melawan ke-12 orang ini. Saat ini, 12 pria berjubah hitam itu memamerkan keahlian mereka pada saat yang sama. Kekuatan abadi yang kuat meledak dan langsung menjatuhkan orang-orang di bawahnya. Gelombang kekuatan milik orang suci abadi menutupi seluruh domain pedang. Hati Jian Wudi benar-benar tenggelam ke dasar. Kekuatan tempur tertinggi di Jian Yu saat ini adalah pedang tak terkalahkannya. Tetapi dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar pedang, bahkan dengan tambahan formasi 12 pengawas surgawi dia masih belum cukup untuk menghadapi orang-orang di tingkat Immortal Saint, apalagi ada 12 orang sekaligus. Jian Wudi memandang Xiao Jin yang sedang duduk di sebelah Ye Changtian, saat ini dia hanya bisa mengandalkan pemuda misterius ini. Namun, Xiao Jin dan Ye Changtian masih terlihat seperti sedang menonton pertunjukan dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini. Kakak, tolong bantu mereka. Ye Qingcheng tidak tahan lagi dan memohon dengan suara rendah, lagi pula dia masih dikenal sebagai adik perempuan Kaisar Pedang. Namun Ye Changtian melambaikan tangannya. Biarkan mereka menyelesaikan masalah di domain pedang ini sendiri. Jika kaisar pedang yang bermartabat bahkan tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, maka Anda seharusnya tidak tinggal di domain pedang ini. Kaisar Pedang. Ye Qingcheng bingung, bukankah Kaisar Pedang berkultivasi di alam iblis, bagaimana dia bisa mengambil tindakan? Namun sebelum dia bisa mengetahui, formasi pedang di langit tiba-tiba berubah. Aura yang ganas mendekati 12 kepala negara. Ke-12 orang itu terpaksa mundur puluhan mil karena niat pedang yang tiba-tiba. Masing-masing dari mereka menghadapi musuh yang tangguh dan bersiap untuk bertempur. Bab 42 Kekuatan Kaisar Pedang. Saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua belas teman karena telah datang menemui saya. Adapun mengambil alih domain pedang untukku, kupikir aku tidak akan merepotkanmu lagi. Aku melihat seorang lelaki tua berjalan di udara tidak jauh dari situ, dengan kakinya di udara kosong dan sikap yang agung. Tidak lain adalah Kaisar Pedang Hutan yang pernah dirasuki iblis. Saat ini, napas internalnya rata dan energi pedangnya kuat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti dirasuki iblis. Oh, apakah itu Kaisar Pedang Wutian? Aquarius tampak terkejut, tetapi masih tidak berniat untuk mundur. Meskipun Kaisar Pedang Hutan saat ini telah menembus level Immortal Saint, dia masih dirugikan dibandingkan dengan mereka berdua belas. Dengar, aku bilang orang tua ini bisa mengejar. Xiao Jin membuka mulutnya lebar-lebar dan menertawakan Ye Changtian. Meskipun Kaisar Pedang telah menembus level orang suci abadi, 12 Yuan Shen semuanya berada di level orang suci abadi.
dia sendiri tidak dapat bersaing dengan mereka. Ye Qingcheng masih sangat khawatir. Adik kecil tunggu saja dan lihat orang tua ini memiliki banyak trik di lengan bajunya. Xiao Jin menatap Ye Qingcheng dan berkata sambil tersenyum. Benar saja, sebelum Xiao Jin bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Kaisar Pedang berdiri di udara dengan satu tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya tegak, dan dalam sekejap seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Kemudian suara panjang bergema di langit, semuanya. Apakah kamu tidak ingin melihat formasi 12 gubernur surgawi dari domain pedangku? Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini dan membiarkanmu melihat formasi 12 gubernur surgawi yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, seluruh pulau peri domain pedang tiba-tiba bergetar hebat. 12 patung batu berbentuk pedang yang diukir dengan pola Prancis khusus tiba-tiba muncul dari pinggiran pulau pedang. Setiap patung batu memiliki tinggi 300 meter, memancarkan niat pedang yang tajam dan aura kuno, yang membuat orang gemetar seluruh tubuh dan tidak dapat mengendalikan diri hanya dengan sekali pandang. Ketika patung batu itu bangkit, suara Kaisar Pedang terdengar lagi. Aku adalah pedangmu tapi pulau ini adalah hatimu. Ke-12 gubernur setiap pedang akan menebas hatimu. Sosok ilusi Kaisar Pedang perlahan-lahan mengembun menjadi pedang langit dan bumi dan cahaya dari 12 patung pedang saling terkait menjadi jaring pedang raksasa yang menyelimuti seluruh pulau pedang. Pada saat ini Kaisar Pedang yang telah berubah menjadi pedang sudah melampaui alam orang suci abadi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan maksud pedang dan energi pedang yang membuat ke-12 kepala itu mundur selangkah demi selangkah. Semua orang lihat pedangku ini. Kaisar Pedang hanya mengayunkan pedangnya, tetapi pedang yang tampak sederhana ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Energi pedang membunuh menyembur di udara dan langsung menuju pria berjubah hitam. Merasakan aura membunuh tanpa batas ini. 12 pria berjubah hitam merasakan hawa dingin di hati mereka ini bukan hanya meminta mereka untuk melihat pedang ini, meminta nyawa mereka. Cepat aktifkan formasi matahari api. Aquarius berteriak sekuat tenaga. 12 pria berjubah hitam melepas topi hitam mereka secara bersamaan dan ada pola matahari di dahi mereka. Kemudian sinar api keluar dari pola matahari di antara alis dan 12 sinar api mengembun menjadi cakram api besar yang menyelimuti ke-12 orang itu. Melihat adegan ini, Ye Changtian menunjukkan senyuman. Aku bertanya-tanya dari mana ke-12 pemimpin ini berasal. Ternyata mereka menarik. Menarik, bas-bas. Cakram api dan jaring pedang saling menekan. Membentuk kekuatan yang seimbang, kekosongan bergetar dan meledak menjadi suara dengungan. Pada saat ini Aquarius menunjukkan wajahnya yang mengerikan. Kaisar Pedang Wu Tian. Mengapa kamu tidak menyerah saja dan menyimpan formasi pedangmu? Jika tidak, meskipun kami tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu, semua muridmu akan terkubur dalam api ini. Saat Aquarius berbicara, dia mengendalikan cakram api untuk jatuh ke bawah sedikit demi sedikit. Merasakan suhu tinggi, Ye Changtian menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Sialan, bajingan-bajingan ini sangat jahat. Saat Xiao Jin menarik tangannya dan hendak menamparkan bajingan-bajingan ini, sebuah maksud pedang aneh dan kuat datang dari jauh di bawah tanah. Energi ini langsung dimasukkan ke dalam formasi pedang Kaisar Pedang. Dengan tambahan niat pedang ini, formasi pedang diperkuat beberapa kali dan diperluas beberapa kali untuk menghancurkan cakram api. Cakram api tidak cocok untuk jaring pedang dan terkoyak menjadi berkeping-keping. Hei, orang itu bertindak. Ye Changtian melihat semua yang ada di depannya dengan penuh minat dan bergumam. Kaisar Pedang juga sangat marah saat ini. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah menggunakan rakyatnya sendiri untuk mengancamnya. Pencuri kecil jahat, aku akan mencabik-cabik kalian. Kaisar Pedang yang berang mengayunkan pedang secara langsung. Dengan amplifikasi formasi pedang, kekuatan pedang ini melebihi serangan terkuat dari tingkat Sein abadi, dan bahkan memiliki kekuatan kekaisaran yang sama. Cahaya pedang langsung menembus kehampaan dan bergegas menuju pelat api. Ketika 12 pemimpin melihat pedang itu datang, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk mengambilnya dan langsung ketakutan setengah mati. Tidak bagus, cepat kabur, seru Aquarius. Kemudian dia menghabiskan darah dan energinya untuk berubah menjadi seberkas api dan menjadi yang pertama keluar dari formasi pedang. Ketika ke-12 kepala berubah menjadi api dan melarikan diri dari pulau pedang. Kaisar Pedang berubah menjadi wujud manusia lagi, namun, jelas bahwa mendukung formasi pedang sangat melelahkan, dan dia tampak jauh lebih tua saat ini. Kaisar Pedang tak terkalahkan. Kaisar Pedang tak terkalahkan. Sebuah teriakan memekakkan telinga terdengar di seluruh kota abadi pada saat ini. Mereka akhirnya menyaksikan kekuatan sejati dari Kaisar Pedang legendaris. Dia bisa melawan 12 orang suci abadi sendirian dan tetap tak terkalahkan. Ini akan menciptakan mitos yang tak terkalahkan. Namun, Kaisar Pedang melihat kobaran api yang surut dengan khawatir. Murni keberuntungan bahwa dia bisa mengalahkan mereka kali ini. Jika bukan karena bantuan pria di bawah tanah, domain pedang mungkin akan hancur hari ini. Tapi dia tahu betul tubuh orang di bawah tanah. Dia bisa membantunya kali ini tetapi tidak di waktu berikutnya. Wu Tian, tolong bawa orang-orang yang menyelamatkanmu ke istana bawah tanah. Aku ingin berbicara dengan mereka. Saat itu, sebuah suara kekanak-kanakan terdengar di telinga Wu Tan. Saat ini, Ye Changtian dan kelompoknya tampaknya sudah mengetahui segalanya dan berjalan langsung menuju Kaisar Pedang Wu Tan. Jian Yu tua sudah pulih dengan cukup baik. Pertarungan barusan sangat seru. Ye Changtian berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, sama sekali tidak menganggap dirinya junior.
Wutan secara alami tahu betul di dalam hatinya bahwa Ye Changtian pasti luar biasa. Jika tidak, bagaimana dia bisa bersama bos besar yang menyelamatkannya? Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas bantuan Anda. Saya tidak akan pernah bisa Kaisar Pedang Wutan menggenggam tangannya dan memberi hormat kepada Ye Changtian dan yang lainnya. Saudaraku, niat pedang aneh apa barusan? Ye Qingcheng bertanya dengan ragu. Kaisar Pedang Wutan memandang Ye Qingcheng dengan sedikit terkejut. Niat pedang yang berasal dari tanah barusan adalah sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh kultivator biasa sama sekali, bahkan Jian Wudi dan yang lainnya yang telah mencapai alam kaisar abadi setengah langkah hanya bisa mendeteksi sedikit kelainan namun Ye Qingcheng yang baru berusia belasan tahun bisa dengan jelas merasakan bahwa itu adalah niat pedang. Kalian ikuti aku. Kaisar Pedang membawa beberapa orang ke istananya. Di bawah pedang tajam ada lorong gelap yang mengarah langsung ke bawah tanah. Setelah banyak liku-liku, mereka tiba di makam pedang jauh di bawah tanah, di mana pedang patah yang tak terhitung jumlahnya tersebar dengan berbagai bentuk dan aura. Hei, tempat ini cukup menarik. Ada beberapa fragmen pedang suci. Xiao Jin berseru saat dia berjalan ke makam pedang. Ye Changtian mengangguk dan juga merasakan aura roh pedang yang sangat lemah. Yang pasti adalah roh pedang dari pulau pedang ini. Anda benar, senior. Ini adalah inti dari domain pedangku. Ini berisi fragmen pedang dari raja-raja domain pedang dari semua generasi. Domain pedangku sebenarnya terletak di pedang suci, tetapi pedang suci ini pernah rusak parah. Sekarang hanya cangkang dan roh pedang lemah yang tersisa. Niat pedang yang dirasakan Qingcheng dipancarkan oleh roh pedang. Saat dia berbicara, Kaisar Pedang Wutan membawa beberapa orang ke sebuah rumah kecil di makam pedang. Di rumah kecil itu, seorang anak berusia 5 atau 6 tahun sedang duduk bersila di atas piring giok. Piring giok itu dikelilingi oleh berbagai pedang peri yang terus-menerus memasok senjata peri kepadanya. Tuan Pulau, saya membawa orangnya kepada Anda. Kaisar Pedang Wutan berkata dengan suara rendah, matanya penuh hormat dan kagum. Saat ini, anak itu membuka matanya dengan lemah dan perubahan yang tak ada habisnya terungkap di matanya. Teman-temanku, silakan duduk. Anak itu melambaikan tangannya dan beberapa kursi yang terbuat dari pedang muncul di depan Ye Changtian dan yang lainnya. Ye Changtian duduk dengan santai lalu bertanya. Apa yang kau inginkan dari kami? Wu Tian mengerutkan kening melihat kekasaran Ye Changtian, tetapi roh pedang itu sama sekali tidak peduli. Nama saya Jian Chen, saya adalah jiwa pedang dari pulau pedang ini dan penguasa gadis kecil ini. Anak itu menunjuk dirinya sendiri dan memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar ini, Ye Changtian dan yang lainnya sepertinya sudah menebaknya sejak lama dan tidak terkejut sama sekali. Kamu tidak terkejut sama sekali? Jian Chen sedikit terkejut dengan betapa tenangnya mereka. Kau seharusnya merasakan bahwa tubuhku sudah lemah. Serangan sebelumnya telah menghabiskan seluruh kekuatan pedangku. Tubuhku hanya dapat mendukung pedang abadi ini paling lama 100 tahun. Jejak ketidakberdayaan dan rasa sakit muncul di wajah Jian Chen. Alasan saya meminta Anda semua untuk datang adalah sebenarnya untuk meminta Anda untuk membantu saya. Kemudian Jian Chen mengarahkan pandangannya pada Ye Qingcheng. Saya bantuan apa? Ye Qingcheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Chen tersenyum dan melanjutkan. Dulu, guruku dan aku melakukan perjalanan ke berbagai wilayah dan tidak menemukan saingan. Tanpa diduga, kami disergap dan dikepung oleh musuh lama di tengah jalan. Guruku dan aku sama-sama jatuh ke dunia ini. Untuk melindungiku, tubuh guruku hancur berkeping-keping, dan aku tidak tahu kemana jiwanya tertiup. Aku hanya berharap kau bisa membantuku menemukan berita tentang tuanku sebelum aku menghilang, bahkan jika itu hanya berita. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan cuma-cuma. Aku akan memberimu pil pedang untuk membantu Wuji Sword Intenmu naik ke level yang lebih tinggi, Yin Yang Sword Heart. Aku juga akan mengajarkanmu teknik pedang Fuseng milik tuanku. Kemudian kau akan menjadi master pulau baru dari pulau pedang ini, dan seluruh domain pedang akan mematuhi perintahmu. Setelah mengatakan ini, Jian Chen menatap Ye Qingcheng dengan antisipasi. Mengapa kamu memilihku? Ye Qingcheng bertanya. Jian Chen berkata sambil tersenyum. Karena tuanku adalah seorang pembudidaya pedang tertinggi, jiwanya ditempa oleh maksud pedang. Tidak seorang pun dapat masuk dalam radius 100 mil dari tempat dia berada kecuali mereka yang memiliki maksud pedang yang kuat. Area tengah hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memiliki hati pedang Yin Yang. Namun, hati pedang Yin Yang berevolusi dari maksud pedang Wuji. Jadi ketika kamu lahir, aku meminta Wu Ming untuk menerimamu sebagai muridku. Selama bertahun-tahun, aku telah menunggumu untuk tumbuh dewasa. Hari ini akhirnya aku menunggumu. Aku merasakan kedatanganmu saat pertama kali memasuki dunia pedang gadis kecil dengan kekuatan pedang tak terbatas. Hanya kamu yang bisa membantuku menemukan tuanku. Aku mohon bantu aku menemukan tuanku. Saat dia berbicara, Jian Chen benar-benar menyeret tubuhnya yang lelah dan hampir transparan untuk berlutut di depan Ye Qingcheng di udara. Saya. Ye Qingcheng membungkuk dan membantu Jian Chen berdiri. Dia sangat terkejut melihat sang guru menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada muridnya. Ini masalah sederhana, Qingcheng kami telah menerimanya. Sebelum Ye Qingcheng sempat setuju, Ye Changtian setuju atas namanya. Pil pedang. Hati pedang Yin yang itu barang bagus, kalau itu barang bagus, kita tidak boleh melewatkannya. Adapun teknik pedang kehidupan mengambang itu, kedengarannya juga bagus. Ngomong-ngomong, aku tidak punya teknik pedang apapun untuk dipelajari Ye Qingcheng. Jadi biarkan dia berlatih teknik pedang kehidupan mengambang terlebih dahulu. Karena melihat bahwa kakaknya telah setuju atas namanya, Ye Qingcheng hanya bisa mengangguk dan menerima. Jian Chen sangat gembira ketika melihat ini.
Dia mengarahkan jarinya ke udara dan peta alam Zixiao muncul di udara. Baru-baru ini, saya tidak sengaja merasakan aura Tuan di sini. Jian Chen menunjuk ke daerah pegunungan dengan tangan kecilnya dengan semangat. Ini sepertinya Gunung Wanji, sekarang menjadi tanah tak bertuan. Saya dengar banyak hal aneh terjadi baru-baru ini. Ye Changtian berkata sambil memegangi dagunya. Gunung Wanji ini adalah persimpangan antara timur dan barat saat ini. Aliansi Negeri Ajaib Barat dan Negeri Ajaib Lingshuang berada di ambang perang Gunung Wanji ini telah menjadi zona penyangga zona tak bertuan. Ayo kita pergi lihat Jian Chengdon khawatir. Ye Changtian berkata sambil menepuk dadanya. King Cheng ini adalah Jian Wan. Sebuah bola cahaya tiba-tiba muncul di tangan Jian Che setelah diperiksa lebih dekat. Ternyata ada embrio pedang yang bersinar di dalam bola cahaya itu. Duduklah dulu di formasi pedangku lalu ambil pil pedangnya. Aku akan melindungimu dari samping. Mungkin akan terasa sakit karena kehendak pedang akan berubah menjadi hati pedang, jadi tahan saja. Ye King Cheng duduk bersila di formasi pedang. Pedang abadi yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang menerangi Ye King Cheng, kemudian dia menelan pil pedang dalam satu tegukan. Pintu masuk bola pedang meledak langsung dari tubuh dan pedang kecil di dalam bola pedang langsung menembus jantung. Dalam sekejap wajah Ye King Cheng menjadi sangat jelek seolah-olah dia telah mengalami siksaan yang sangat kejam. Tapi siapa Ye King Cheng? Dia adalah mantan Kaisar Tianfeng. Bagaimana mungkin? Kemudian ekspresi Ye King Cheng mulai berkedip lagi dan pola Tai Chi Yin yang muncul di dahinya. Kadang yin, kadang yang terus berputar. Saat pola perlahan memudar, Ye Changtian tahu bahwa transformasi King Cheng akan segera selesai. Aku hanya merasakan aura memikat yang perlahan naik dan dalam sekejap mata aku memasuki Fan Pu dari Guizenat. Setelah beberapa saat aku langsung masuk ke Sengji dari Fan Pu. Brengsek, dia sudah menjadi orang suci. Aku bekerja keras selama puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat orang suci dan adik perempuanku sudah menjadi orang suci. Sungguh membuat frustrasi untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Siebo berada di samping, merasa seperti ingin menangis tetapi tanpa air mata. Kamu baru menjadi dewasa selama beberapa hari. Apakah kamu berjalan lurus? Jika kamu terus berjalan menyamping, akan kupatahkan kakimu. Xiao Jin mendengus dengan wajah dingin. Siebo menciutkan lehernya dan bersembunyi di belakang Ye Changtian. Ketika Ye King Cheng membuka matanya lagi, niat pedang meledak. Saat ini, pedang abadi yang tak terhitung jumlahnya di makam pedang mengeluarkan semburan suara pedang seolah-olah mereka menyambut seorang raja dan membungkuk ke tanah. Transformasinya akhirnya selesai. Nona King Cheng benar-benar berbakat dan memiliki bakat luar biasa. Sekarang aku memiliki hati pedang yin yang, aku dapat dengan mudah memasuki alam spiritual tuanku. Silakan. Aku serahkan padamu. Tubuh pedang Jian Chen yang lemah tampak halus seolah-olah akan menghilang kapan saja. Maafkan aku. Semuanya, aku terlalu lemah. Aku harus masuk ke formasi pedang untuk beristirahat. Silakan lakukan sesukamu. Saat dia berbicara, Jian Chen menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke formasi pedang dan menutup matanya untuk beristirahat. Bab 43 Puncak Pedang Tersembunyi Ilahi. Di Gunung Wanji, dua jenderal abadi yang agung saling berhadapan di pantai Longhu. Salah satu dari mereka mengenakan jubah ungu dan memegang palu raksasa adalah Ye Zhengfeng, seorang jenderal terkenal dari Lingshuang Fairyland. Di seberangnya adalah musuh lamanya, Green Shade Poison Clan Yang Tian, yang dikenal sebagai Raja Racun. Serangga beracun tua, kamu menyelinap ke Gunung Wanji, apakah kamu mencoba mengambil harta ilahi untuk dirimu sendiri? Ye Zhengfeng mencubit kumisnya dan mencibir. Aliansi Negeri Dongeng Barat Ironmi secara alami tidak akan melanggar kontrak. Aku hanya takut kau akan melakukan sesuatu. Jadi aku datang ke sini untuk mengawasimu. Hei Yang Tian dengan jubah hijau berkata dengan benar. Saat ini, beberapa teriakan ramah terdengar dari langit. Paman ketiga, paman ketiga. Ye Zhengfeng mendengar suara itu dan melihat, hanya untuk melihat kereta naga membubung ke arah cakrawala tidak jauh dari sana. Dua kepala kecil muncul dari kereta perang dan mereka adalah Ye Changtian dan Ye King Cheng. Hai, kedua anak kecil itu. Changtian dan King Cheng ada di sini. Ye Zhengfeng segera menyimpan palu dan menunjukkan ekspresi memanjakan di wajahnya. Kau serangga beracun tua. Kau boleh menatapku sesukamu, aku akan kembali. Saat dia mengatakan ini, Ye Zhengfeng terbang menuju kereta naga. Mengapa kalian berdua anak kecil datang ke sini? Ye Zhengfeng menyentuh dahi kedua anak itu dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan senyum ramah. Aku sudah lama tidak bertemu Paman San. Aku datang menemuimu dan membawakanmu makanan lezat. Saat dia berbicara, Ye Changtian mengeluarkan rebung pedang yang dibawanya dari Pulau Pedang. Kau rakus, kau pasti pergi ke domain pedang untuk meminta rebung pedang. Benar. Ye Zhengfeng menepuk bahu Ye Changtian dan tertawa. Paman San, siapa pria yang berpakaian seperti serangga di pantai Longhu tadi? Apakah kalian melakukan PK? Ketika Ye Zhengfeng mendengar Ye Changtian menyebut He Yang Tian, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Orang itu berasal dari negeri Dongeng Barat. Dia suka bermain dengan racun, orang-orang memanggilnya Lord Poison. Dia di sini untuk mengintai Aryan, jangan perhatikan dia. Intai tempat itu tempat apa? Ye Changtian terus bertanya. Jadi Ye Zhengfeng duduk dan berbicara dengan hati-hati kepada memang ada beberapa anomali di Gunung Wanji dalam beberapa hari terakhir. Ada puncak baru yang tidak dapat dijelaskan di puncak pedang. Puncak utama Gunung Wanji. Puncak ini seperti pedang tajam.
Pamanmu pun merasa gugup ketika mendekatinya. Setelah diskusi kita, kami menemukan bahwa gunung ini pasti telah dipasang oleh semacam penghalang kuno. Hanya kultivator pedang yang bisa masuk. Dan hanya kultivator pedang dengan fisik khusus yang bisa masuk. Ye Qingcheng dan Ye Changtian saling memandang dan segera mengerti bahwa ini pasti disebabkan oleh Tuan Jian Chen. Paman Sanis, apakah ada orang di negeri dongeng ini yang memiliki ilmu pedang yang lebih kuat dari Qingcheng? Saya pikir kita harus membiarkan Qingcheng masuk dan mencari tahu. Ye Zhengfeng tampak sangat bersemangat ketika mendengar perkataan Ye Changtian. Dia juga berpikir demikian, siapa di alam Zixiao ini yang lebih cocok untuk masuk selain Ye Qingcheng yang memiliki maksud pedang tak terbatas. Benar sekali paman, ketiga saya rasa tidak ada orang yang lebih cocok dari saya untuk memasuki Jianfeng. Ye Qingcheng juga berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, Anda akan beristirahat di sini selama 3 hari. Setelah 3 hari, ketika Sulin, putra Kaisar Alam Abadi Tianfeng tiba, Anda akan memasuki Jianfeng bersama. Selama 3 hari ini, area Gunung Wanji sangat ramai. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke sini dan praktisi pedang dari semua jenis berkumpul di Gunung Wanji. Pada hari ini, Gunung Wanji dipenuhi orang. Dan pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berpakaian sederhana dengan mata tajam dan penuh niat membunuh yang biasanya arogan duduk bersila di bawah puncak pedang. Mereka menutup mata dan bermeditasi. Menunggu harta karun tersembunyi pedang untuk dibuka. Hei serangga beracun tua, apakah ini pendekar pedang yang ditemukan oleh aliansi ikan asin baratmu? Dia tampak tak bernyawa, dia bukan sekadar tokoh biasa, kan? Ye Zhengfeng menyilangkan tangannya dan melihat orang-orang di belakang He Tianyang yang memiliki sosok tajam. Mata seperti elang dan kesombongan dan tersenyum pandai besi. Kurasa kau tidak bisa menemukan siapapun di Lingshuang Fairyland. Sinis-sinis muncul di bibir Ye Zhengfeng. Di alam langit ungu, semua orang tahu bahwa keponakan saya, Ye Qingcheng, memiliki hati pedang tak terbatas. Kalian orang jelek bahkan tidak layak bersaing dengannya. Saat dia berbicara, Ye Zhengfeng dengan bangga menunjuk Ye Qingcheng yang sedang menyeka pedang Tianfeng Ziluan di sampingnya. Ketika He Yangtian melihat ekspresi Ye Qingchengis tiba-tiba berubah, suram dan niat membunuh melintas di matanya. Kali ini ketika kamu memasuki Jianfeng, kamu harus membunuh Ye Qingcheng untukku. Aku ingin melihat bagaimana Ye Zhengfeng masih bisa bertindak begitu arogan di depanku. Dan Ye Changtian, yang berada di belakang Ye Zhengfeng, sedang makan camilan dengan nyaman di tangannya, dan matanya terus melihat ke arah He Yangtian dengan sengaja atau tidak sengaja. Xiao Jin dan aku tidak akan masuk. Xie Boyou bawa Qingcheng dan Sulin masuk. Ketika Xie Bo mendengar kata-kata Ye Changtian, senyum gembira di wajahnya tiba-tiba berhenti. Sejak saat itu, Xiao Jin dan Ye Changtian telah melindunginya kemanapun ia pergi, jadi ia tidak perlu mengkhawatirkan apapun oleh karena itu. Kesombongan dan sifat mendominasi di dalam hatinya mulai perlahan memudar meskipun ia telah memasuki alam kuasi suci, ia masih menganggap dirinya lemah sekarang. Ketika tiba-tiba mendengar Ye Changtian memintanya untuk membawa Ye Qingcheng dan Su Lin ke dalam harta ilahi Jianfeng, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Bosi, aku tidak bisa melakukan itu, bukankah hanya kultivator pedang yang diizinkan masuk? Xie Bohu telah berubah menjadi pria kekal. Bertanya sambil menyentuh bagian belakang kepala botaknya. Xiao Jin menghampirinya dan memukul kepala besarnya yang mengkilap. Kenapa ada begitu banyak pertanyaan aneh jika aku menyuruhmu pergi? Pergi saja, jika kamu tidak melindungi adik perempuanku dengan baik aku akan membuat sup darimu ketika kamu kembali. Setelah mengatakan itu, Xiao Jin mengetuk dahinya 2 kali dan pola berbentuk pedang tercetak di dahi Xie Bo. Ye Changtian juga berjalan ke sisi Ye Qingcheng mengambil kartu pedang yang tergantung di dadanya dan berkata, kalian berdua harus bangun. Meskipun Xiao Jin dan aku tidak akan mengikuti kalian, kalian berdua harus bersemangat. Soul Tree dan Dark Demon dalam kartu pedang tiba-tiba merasakan angin sejuk menggigil di sekujur tubuh. Dan terbangun sepenuhnya dari tidur lelap mereka. Ding! Saat ini, bel berdering. Penghalang puncak pedang terbuka dan energi pedang tajam melonjak keluar, untungnya, orang-orang besar yang hadir menggunakan kekuatan magis mereka yang hebat untuk menekannya. Sehingga energi pedang tidak dapat mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Ayo pergi, ingatlah untuk tidak terlalu keras kepala, melindungi diri sendiri adalah hal yang paling penting. Ye Zhengfeng berkata dengan prihatin. Setelah beberapa orang berpakaian hijau melangkah ke Jianfeng Ye Qingcheng Sulin. Xie Bo dan yang lainnya juga berjalan ke dalam harta karun ilahi di bawah tatapan dalam He Yangtian. Ding! Setelah beberapa saat lonceng langit dan bumi berdering lagi. Dan harta karun misterius di puncak pedang tiba-tiba menghilang. Kita hanya bisa menunggu di sini selama 3 hari, mereka akan kembali setelah 3 hari. Ye Zhengfeng menatap Ye Changtian dan Xiao Jindao. Ketika Ye Qingcheng dan yang lainnya baru saja melangkah ke dalam harta karun ilahi Iblis kegelapan dan Hun San berseru serempak. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, kekuatan jiwa yang begitu murni. Aku benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwaku untuk menciptakan dunia ini lebih kuat daripada kekuatan jiwa yang kumiliki ketika aku masih hidup. Kemunculan 2 kekuatan jiwa yang kuat mengejutkan Xie Bo. Siapa yang berbicara? Xie Bo bertindak seolah-olah dia menghadapi musuh yang tangguh, melengkungkan punggungnya seolah-olah dia sedang bertarung. Pada saat ini, 2 awan muncul di depannya, dan seorang pria bermata satu dan seorang jenderal transparan muncul di awan. Apa yang sedang kau teriakkan? Aku adalah roh penjaga Qingcheng. Setelah melihat iblis kegelapan bermata satu, Xie Bo diam-diam menelan air liurnya karena kekuatan jiwa iblis kegelapan jauh melampaui pemahamannya.
Dia sangat yakin bahwa meskipun lawannya adalah tubuh jiwa, jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan mampu bertahan selama satu putaran dan akan ditembus oleh kekuatan jiwa. Bahkan jenderal yang patuh di sebelah pria bermata satu itu mungkin akan terbunuh seketika. Saudara iblis kegelapan, saudara jiwa ketiga. Ye Qingcheng memanggil dengan sopan Qingcheng. Harta karun ilahi ini mungkin tampak damai tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Menilai dari penampilan dunia ini, tampaknya ini adalah makam jiwa yang diciptakan oleh orang yang kuat. Makam jiwa. Pada saat ini bahkan Soul Tree menatap iblis kegelapan dengan terkejut karena mereka belum pernah mendengar istilah makam jiwa. Makam jiwa ini mirip dengan makam pedang. Ini adalah kuburan jiwa. Jika seseorang yang kuat kehilangan tubuhnya dan jiwanya rusak secara irreversibel dan akan mati, dia akan menggunakan kekuatan jiwa yang sangat besar untuk membangun makam jiwa. Biasanya makam jiwa ini akan berisi warisan besar dari orang yang kuat ini. Dia melihat sekeliling dengan mata besarnya lalu melanjutkan dengan sangat serius. Tapi makam jiwa ini tidak terlihat seperti warisan tapi lebih seperti umpan. Bait the Dark Demon mengangguk dan melanjutkan. Biasanya ketika makhluk kuat menciptakan dunia jiwa, mereka mengubah setiap bagian dari momen indah mereka menjadi ilusi, tapi lihat di sini ada kuburan. Darah dan mayat di sekeliling dunia ini gelap menakutkan. Suram dan penuh emosi negatif. Ini adalah dunia yang seluruhnya terbuat dari sisi jahat. Seseorang pemilik kekuatan jiwa semacam ini sangat kerasukan dan dapat melakukan apa saja. Jadi Qing Cheng Yu berada dalam bahaya besar kali ini. Setelah mendengarkan pengenalan iblis kegelapan, Ye Qingcheng mengerutkan kening. Qingcheng, mengapa kita tidak kembali dan mencari bos untuk ikut dengan kita? Tempat ini terlalu menakutkan. Siebo memeluk bahunya dan gemetar. Aku berjanji pada Jian Chen bahwa aku akan menemukan gurunya. Memikirkan permintaan tak berdaya Jian Chen, Ye Qingcheng berkata dengan tegas. Meskipun ini sangat berbahaya di sini, bukan berarti kita bisa terjebak di sini. Iblis kegelapan berkata dengan yakin setelah semua. Dia telah berkeliling dunia dan telah melihat semua jenis pemandangan. Karena Qingcheng bersedia untuk terus mengambil risiko, dia secara alami tidak akan mundur. Beberapa orang terus bergerak maju. Tiba-tiba, sebuah desa tampak tidak jauh di depan dengan asap mengepul dari perapian untuk memasak dan orang-orang tertawa dan berbicara dengan gembira. Namun, desa ini terletak di antara pegunungan ini dan di pemakaman yang suram ini tampaknya agak tidak pada tempatnya. Kakak perempuan, apakah kamu dari luar? Seorang gadis kecil dengan kuncir kuda menggandeng tangan Ye Qingcheng dan memanggilnya kakak perempuan dengan sayang. Para tamu terhormat dari jauh, silakan tinggal dan bersantap bersama kami. Wajah para penduduk desa juga dipenuhi dengan senyum hangat dan cerah dan tidak ada tanda-tanda kelainan. Namun keesokan harinya, sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba datang ke desa membawa pisau baja dan membunuh siapapun yang mereka lihat. Sister, please selamatkan aku, selamatkan orang tuaku. Melihat gadis kecil malang dengan air mata di wajahnya, Ye Qingcheng merasa kasihan dan ingin membantu gadis kecil itu.